Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita bertemu kembali di mata kuliah analisis Big Data. Nah, pada siang hari ini kita akan coba melanjutkan diskusi kita mengenai materi analisis Big Data. Nah, pada sesi siang hari ini saya akan memfokuskan diskusi mengenai bagaimana kita istilahnya itu menyiapkan ya sumber-sumber data itu agar siap untuk kemudian diakses bersama menjadi sebuah dataset sebenarnya. Kalau dalam konteks proses big data analisis ini disebut sebagai proses data gathering processes gitu ya. Nah, overview-nya adalah pada proses ini sebenarnya proses yang menurut saya ya, bagi saya pribadi ini merupakan proses yang paling krusial dari proses-proses analisis big data. Kenapa? Karena pada proses ini kita memastikan bahwa data yang nanti akan kita coba kumpulkan dalam suatu proses besar big data itu istilahnya tidak sekedar data yang terkumpul, tetapi juga menghindari adanya garbage in, garbage out. Nah, jadi jangan sampai yang masuk kita itu sesuatu yang nanti malah menyesatkan kita dalam processing big data, gitu ya. Dan yang kedua adalah prosesnya ini menjadi sangat penting karena ini akan menjadi dasar bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan hipotesis-hipotesis atau analisis-analisis yang bisa dikeluarkan dengan sesuatu yang extraordinary lah gitu ya. Jadi kan kalau dalam konteks analisis big data itu tujuannya adalah salah satunya kita bisa menghasilkan suatu set-set analisis berdasarkan bidang keilmuan kita yang tajam, insightful, dan mendukung pengambilan keputusan. Nah nanti di hari ini kita akan coba bagi menjadi minimal 2 sesi gitu ya. Sesi pertama nanti saya akan menjelaskan tentang teori dulu tentang big data atau open data platform gitu ya, tentang dataset management dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah nanti ada diskusi dan juga saya ingin memperkenalkan satu tools gitu ya yang bisa dimanfaatkan untuk pengambilan data dengan cara yang cukup menarik begitu ya. Bagi saya cukup menarik dan nanti bisa dipakai untuk teman-teman yang tanda kutip memang dari disiplin ilmu yang non-engineering, sehingga nanti banyak kemudahan yang bisa digunakan. Sehingga kita bisa melakukan penelitian-penelitian yang menggunakan sumber-sumber data tertentu. Nah, begitu. Baik, saya akan share dulu materi kita hari ini. Sebentar. Baik, nah ini yang ada di hadapan rekan-rekan sekalian, ini adalah materi yang secara teknikal itu temanya adalah Open Data Platform. Nah sebelum nanti saya jelaskan apa Open Data Platform, saya ingin memberikan overview. Materi ini saya dapatkan ketika saya mengikuti workshop gitu ya mengenai big data analysis yang diselenggarakan di suatu tempat begitu. Dan kebetulan yang melaksanakan ini atau memanage workshop itu dari S3 ya. Mungkin S3 sudah pada familiar lah ya. Mungkin teman-teman yang dari S2 bidang geospasial something gitu, nah itu biasanya sudah sangat familiar lah begitu. Nah, apa yang mendorong kita untuk mempelajari ini sebagai bagian tahap berikutnya ketika kita mempelajari big data analisis ya. Seperti sebelum-sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana karakteristik, kemudian sumber-sumber data. Nah pertanyaannya itu sumber datanya terus diapakan? Sumber datanya diproses sedemikian rupa bagaimana caranya, kan begitu ya. Nah dalam kerangka besar analisis big data, ada suatu konsep yang disebut sebagai open data platform. Nah open data platform ini adalah suatu mekanisme atau manajemen data yang bersumber dari berbagai macam sumber data source big data yang kemudian diatur sedemikian rupa dengan aturan main tertentu yang kemudian nanti bisa menghasilkan suatu standar data yang bisa dipakai oleh berbagai macam pihak untuk keperluan analisis. Nah,
menariknya di Open Data Platform ini memungkinkan kita itu untuk mengakses data secara bebas. Dalam artian bebas ini tidak serta-merta free ya, atau tidak serta-merta gratis, begitu tidak. Jadi kita harus mulai berpikir juga bahwa yang namanya open itu tidak selalu gratis, tidak selalu free, tetapi ada sesuatu, open itu lebih ke arah privilege ya. Kita diberi kebebasan untuk mengakses, tetapi juga sebenarnya kita juga harus ada timbal baliknya begitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan semata, tapi juga harus berkontribusi pada sesuatu. Nah, mungkin kalau sedikit melebar, dulu ada gerakan namanya Open Source Initiative. Nah, itu kalau di Indonesia cukup berkembang, tapi berkembangnya lebih banyak adalah menggunakan aplikasi secara gratis gitu. Tapi padahal yang dimaksud ini sebenarnya kita menggunakan aplikasi secara gratis, tetapi kemudian kita berkontribusi pada pengembangannya, kan begitu. Nah, ini memang perlu kita lakukan. Dan kemudian istilah open data ini juga kita kenal dalam dunia smart nation atau smart city. Nah, biasanya open data ini cukup mudah didengar atau mudah dipelajari ketika kita mendiskusikan mengenai konsep smart nation atau smart city. Nah, jadi karena apa? Karena di smart nation atau smart city itu sebelum suatu kota atau negara itu masuk ke dalam teknologi big data, maka dia harus punya yang namanya open data platform, tempat di mana data-data dari berbagai macam sumber di pemerintahan atau di organisasi yang lain itu diletakkan di tempat yang common dan bisa diakses oleh siapa saja yang nanti yang terlibat begitu. Nah, ini juga menarik ya, kayak kita di universitas kita, ini juga malah belum punya ini, open data platformnya, yang kita kemudian bisa bersinergi atau melakukan riset-riset yang lintas disiplin ilmu atau lintas fakultas, itu juga sebenarnya kontraproduktif ya, atau semacam aneh begitu ya. Dalam dunia akademik, seharusnya malah yang mempropos open data platform ini malah harusnya dari akademisi yang lebih dulu menjalankan, tapi kita tanda kutip malah seperti terlambat menurut saya begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan dalam konteks open data ini? Sebenarnya open data itu konsepnya seperti ini ya. Jadi bagaimana kita itu ingin bisa mengakses data itu dengan mudah. Nah, selalu kan pertanyaan teman-teman di awal, kalau kita mau mencari data itu kesulitan dalam mengetahui data itu tidak bisa didapatkan dari mana gitu. Nah, mengidentifikasi data sumber, kemudian memilih data yang sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian data yang mana yang harus saya pilih. Nah, itu jadi permasalahan tersendiri. Nah, terbukti kemarin saya sangat apresiasi ada beberapa dari rekan-rekan ini yang kemudian bertanya ke saya, Pak, saya kalau ngambil data ini sudah sesuai dengan tugasnya apa belum? Nah, itu benar begitu ya. Nah, itu adalah cara yang benar karena memang kesulitan terbesarnya adalah di situ. Bagaimana kita mengidentifikasi data yang kita butuhkan, memilihnya yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar. Maka sebenarnya, fasilitas open data ini memudahkan kita untuk menuju atau mendapatkan data yang memang kita butuhkan. Nah, jadi ini fungsinya kayak bahasa saya itu seperti supermarket gitu ya, minimarket lah ya, Mei Mart atau Januari Mart gitu ya, jadi kita nggak nyebut merek ya, jadi semacam itu. Nah, itu ada di situ semua datanya, tinggal kita butuh analisis apa, butuh pengen ngemil apa atau beli apa, kita tinggal datang, sudah kita ambil pas, nggak perlu lagi harus belusuan ke pasar-pasar tradisional dan lain sebagainya, karena semua ada di situ. Jadi mau kita mencari data, kemudian kita ingin mendapatkan datanya itu sendiri, mengaksesnya itu bisa dengan lebih mudah disediakan platform tersebut. Nah, itu maksud dari adanya open data ini. Nah, yang menarik adalah dalam konteks open data itu ada beberapa sifat ya, ada yang kita bisa definisikan. Apa itu open data? Nah, open data itu adalah pertama prinsipnya ini, data portal. Nah, ini teorinya adalah data itu diletakkan dalam satu tempat yang tunggal atau tempat yang kita sepakati bersama sebagai tempat datanya. Nah, biasanya memang bentuknya portal atau website. Nah, jadi kenapa begitu? Karena memudahkan orang untuk kemudian bisa mengakses maupun menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga lazim kita kemudian mengenal ada data GoID, ada data bla 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 something ya, ada dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat ya. Bahkan di Google juga punya fasilitas serupa seperti Google Datasheet gitu ya. Kemudian IEEE juga punya ya, IEEE data port kalau nggak salah, atau data hub saya lupa namanya. Kemudian ada di
di websitenya ArcGIS juga ada, dan semuanya cukup banyak. Mungkin yang di dunia teknis itu teknologi mungkin kenal dengan Kaggle dan lain sebagainya. Jadi itu adalah platform-platform open data yang menyediakan secara bebas, secara tadi open gitu ya, itu untuk data-data yang siap untuk diambil untuk kepentingan tadi analisis-analisis yang kita butuhkan. Jadi semacam itu. Nah, itu sifat dari data portal. Tapi tidak hanya data portal, tapi juga portal yang memanage penggunanya. Jadi orang yang menggunakan nanti terregister dan bisa terlihat siapa yang menggunakan dan keperuntukannya untuk apa. Jadi gitu. Jadi ini konsepnya kayak gotong royong data gitu ya. Jadi ini menjadi sangat penting. Bagus juga ya gotong royong data. Karena saya lagi bikin portalnya sendiri sebenarnya. Tapi kebingungan mencari nama. Tapi tampaknya bagus juga ya gotong royong data gitu ya. Jadi kan ada vaksin gotong royong juga ya. Jadi ya kita gotong royong data. Itu kan keren juga. Oke. Nah, misalnya semacam itu. Nah, yang menarik lagi adalah sifatnya ini. Biasanya dimulai dengan yang namanya spatial data infrastructure. Nah, ini beruntung nih teman-teman yang program studinya di apa ya? Kalau tidak salah prodinya geospatial something ya, atau apa ya? Saya lupa namanya. Di SPS itu mungkin ada yang dari sini, ada yang dari apa ya? Informasi geospatial something gitu ya. Jadi, nah ini menarik, spatial data infrastruktur. Jadi idenya adalah di platform open data ini, baseline untuk menampilkan datanya itu memang berbasis spasial. Ya, kalau bahasa awam ya berbasis peta, kewilayahan, demografi tertentu, atau entitas wilayah yang mewakili suatu point of interest tertentu. Nah, itu semacam itu. Kemudian nanti juga punya registry. Registry ini adalah suatu fasilitas untuk mengkonfirmasi apakah orang yang mengakses dan menggunakan data itu memang valid dan benar begitu. Biasanya terintegrasi dengan user email di Gmail atau mungkin dengan user identitas di organisasi tertentu ya. Misalnya kita dengan UGMAS ID dan lain sebagainya. Nah, kemudian kekuatannya adalah ada data katalog. Ya. Jadi ada semacam katalog ya, semacam snapshot gitu ya. Ringkasan-ringkasan mengenai isi dari data tersebut. Tetapi tidak hanya itu, dia juga dilengkapi dengan data katalog. Jadi seperti perpustakaan begitu ya, tapi ada data katalog yang cukup teratur, sistematis yang diatur sehingga memudahkan kita dalam mengetahui kedalaman dataset yang ada dalam portal tersebut. Nah, tetapi tidak hanya data, tapi juga metadata. Nah, metadata itu data tentang data. Ya, gimana itu? Jadi informasi mengenai data. Jadi atribut-atribut yang nanti dipakai untuk menjelaskan konteks dari data tersebut. Nah, itu namanya metadata. Tetapi yang menarik ya, dalam konteks kita mengembangkan open data platform ini, ada elemen penting, yaitu namanya data clearing house. Nah, data clearing house itu adalah fasilitas untuk memastikan dan mengawasi bahwa data yang ditempatkan dalam open data itu benar-benar data yang terjamin kevaliditasannya, tidak ada yang namanya data hoax atau data fiktif. Nah, karena berbahaya, bayangkan ini data portal resmi, misalnya mengandung jumlah penduduk tertentu, tapi ternyata data penduduknya itu salah misalnya. Nah, apa yang terjadi? Pasti akan mempengaruhi analisis-analisis yang dibuat yang mendasarkan pada portal data tersebut. Maka ini yang menjadi penting adalah ada orang yang mengawasi bahwa datanya itu benar-benar bersih dari hal-hal yang sifatnya tidak sesuai atau tidak valid. Nah, kemudian nanti dilengkapi dengan repository. Repository itu adalah teknologi penyimpanan file base ya. Kemudian sifatnya open data. Jadi ada mekanisme bagaimana data itu diatur, bagaimana cara meminjamnya, bagaimana cara menggunakannya secara terbuka itu diatur. Dan kemudian biasanya nanti ada semacam geoportal atau fasilitas berbasis berbasis spasial tadi. Nah, contoh terbaiknya menurut saya nih, contohnya ada di sini. Ini ada ArcGIS. Ya, yang mana ya? Sorry, yang S3 aja ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Jadi misalnya ini ada ArcGIS ini punya fasilitas tentang dataset gitu ya. Jadi dia bisa ada spatial base-nya, fasilitas spatial base-nya, tapi kemudian dia juga memfasilitasi overview dari datanya itu mengenai apa saja begitu, dan kemudian juga dilengkapi dengan atribut atau metadata. Nah, ini yang disebut sebagai atribut. Jadi jenis-jenis karakter atau atribut dari data. Mungkin kita kenal ini di mana ya namanya itu data di database. Kalau kuliah database itu ada identifikasi kolom-kolom atau atribut dari field. Nah, itu
yang disebut sebagai atribut begitu. Nah, ini yang menariknya di situ. Jadi nanti kemudian datanya juga ada, data kontennya itu sendiri juga ada, dan juga memfasilitasi adanya akses kepada bisa diakses oleh sistem yang lain. Nah, jadi ini salah satu contoh ya. Jadi ini yang sebenarnya menjadi fasilitas pertama dari fasilitas big data yang harus dipunyai ketika kita ingin membangun analisis big data. Nah, tugas kemarin rekan-rekan kita minta untuk mencari data itu, hopefully ada dari rekan-rekan yang kemudian berhubungan dengan sumber-sumber data semacam ini. Nah, moga-moga ada ya. Kalau tidak ada ya berarti sebenarnya masih berupa data mentah gitu ya. Jadi belum data untuk siap dianalisis. Nah, tetapi kalau data yang sudah ada di sini, biasanya ini adalah data-data yang sudah siap untuk dianalisis karena sudah dikelola dengan sedemikian rupa. Nah, ini salah satu yang kita sebut. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian yang menarik lagi di open data ini memang fungsinya untuk tadi ya, untuk fasilitas bagaimana kita mendapatkan sumber data yang bagus gitu ya, yang sudah terstruktur, dalam artian sudah jelas. Nah, kemudian nanti dilengkapi dengan beberapa jenis metadata katalog tadi ya. Jadi ada atribut-atribut yang menjelaskan. Nah, atribut itu penting bagi seorang peneliti karena atribut itu menjelaskan konteks dari data tersebut. Nah, jadi ini yang harus harus dipahami oleh semua orang bahwa ketika kita mengolah data itu tidak sekedar asal dapat datanya, tapi juga harus dilengkapi dengan metadata yang menjelaskan konteks dari data tersebut. Nah, konteks dari data tersebut itu contohnya semacam ini. Misalnya saya tanya, rekan-rekan sekarang IPK berapa? Dan gitu. Nah, kira-kira ada yang berani menjawab IPK sekarang berapa? IPK kumulatif deh, gitu. Oh, sensitif ya? Oh, tidak boleh menjawab ya? Oke. Oke, susah ya. Berat badan juga sama, tinggi badan juga sama. Terus apa kira-kira yang nggak sensitif ya? Saya gitu ya. Nanti semacam itu. Oke, jumlah follower di Facebook kira-kira berapa? Nah, ketika saya tanya ini kira-kira konteksnya itu dijawab bagaimana kira-kira? Nah, kira-kira kita misalnya langsung buka Facebook kemudian lihatin follower sekarang ada berapa gitu. Nah, ketika menjawab pada saat ini sebenarnya kita juga harus menginformasikan kepada orang yang mendapatkan informasi itu bahwa kita menjawab itu tuh pada hari ini Jumat 12 Maret jam berapa sekarang? Jam 1.30. Itu namanya konteks. Gitu. Tapi karena apa? Karena mungkin kalau saya jawab 5 menit lagi, nah mungkin follower Facebook saya sudah nambah gitu loh. Nah, itu bedanya konteks gitu. Nah, jadi itu yang menarik. Jadi sama ketika ditanya IPK-nya berapa gitu. IPK kapan dulu yang ditanya kan gitu ya. Nah, jadi kalau IPK semester lalu oke, IPK semester berikutnya kayak gitu atau estimasi IPK berikutnya bisa juga kayak gitu. Jadi banyak itu namanya konteks. Jadi harus jelas disebutkan konteks itu seperti apa. Nah, metadata itu menjadi penting untuk hal itu sebenarnya. Jadi kayak gitu. Paham sampai sini? Mengerti ya? Jadi kayak gitu. Itu terjadi di konteks KTP sebenarnya. Coba lihat KTP baru kita, eKTP ya. Kalau dulu KTP itu kan ada masa berakhirnya ya. Kalau sekarang? Seumur hidup, Pak. Seumur hidup. Efeknya apa? Nah, efeknya itu dramatis itu. Kalau dulu yang namanya KTP ketika di state itu berlaku seumur hidup, berarti kita sudah berumur lanjut, ya nggak? Nah, jadi dalam konteks kependudukan, mau tanggal berapapun lahirnya, kita itu dianggap lanjut gitu. Nah, sekarang berbeda. Sekarang berbeda konteksnya. Nah, itu konteksnya di situ. Harus dijelaskan. Oh, kalau berarti kalau ditanya masa berlaku KTP saya kapan? Masa berlaku KTP saya itu seumur hidup ketika saya mendaftar pertama kali eKTP elektronik kan gitu. Tapi kalau KTP sebelumnya, saya punya masa berlaku, jadi semacam itu. Nah, itu namanya konteksnya. Jadi itu yang sering menyebabkan beberapa pengambilan keputusan itu bisa salah atau misleading karena konteksnya hilang. Nah, apalagi kalau misalnya mohon maaf nih teman-teman yang sudah bekerja di dalam pemerintahan, ketika diminta bikin laporan, nah laporannya itu memang dibuat untuk menyenangkan atasan. Biasanya konteksnya dihilangkan. Yang ditampilkan chart-chart yang paling bagus. Coba saja misalnya misalnya nih yang mohon maaf ya, yang kuliahnya atas nama beasiswa orang tua gitu misalnya, ditanya kan,
gimana ini progresnya? Sudah mau tesis? Oh sudah, saya sudah gitu. Sudah mau selesai gitu ya. Wah kalau sudah selesai itu kan orang tua mikirnya oh tinggal sidang. Ternyata baru mau selesai itu baru mau menemukan judul misalnya semacam itu. Nah konteksnya jadi berbeda. Nah itu bahaya gitu, jadi kayak gitu. Nanti investor beasiswa kita bisa cabut itu. Wah kalau kayak gini nggak progres ini, sudahlah saya pecat jadi anak kan gitu saya. Jadi itu sangat memungkinkan. Jadi semacam itu. Tapi untungnya enggak ya. Sekarang karena semuanya WFH jadi aman begitu ya, karena kita bisa apa namanya kuliah dari rumah kan kelihatan ada progresnya gitu. Nggak tahu kalau nonton anime atau apa nggak tahu juga. Jadi semacam itu. Nah kemudian ini yang menjadi penting. Nah itu, aduh, tempat saya agak lambat sebenarnya. Nah ini, nah dalam konteks kita membahas open data platform, ada satu hal yang harus dipahami dulu, apa namanya, sebuah open data platform yang baik gitu ya. Itu pertama harus punya feature ini, namanya Spatial Data Infrastructure atau SDI. Ya. Ini diperkenalkan pertama kali tahun 93 oleh US National Research Council. Waktu itu yang menjadi isu adalah sama, konteks suatu kewilayahan itu menjadi penting ya. Contohnya penduduk Indonesia itu 300 juta. Nah, pikir kita pasti di benak kita 300 juta itu dari ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi Papua itu padat dengan penduduk begitu ya. Nah, padahal enggak. Ada konteks spasialnya, ya kan? Jadi ya gitu. Kalau kita bikin peta kepadatan penduduk ya kita tahu lah gitu ya, Jawa paling padat segala macam. Jadi ada konteks spasial itu jadi penting. Jadi semacam itu. Jadi nilai 300. Jadi sama kayak kita mendengar Cina itu berapa jumlah penduduknya? 2 miliar. Nah, itu 2 miliar menjejalnya gimana itu ya? Jadi kayak gitu kan itu. Kita mikirnya wah itu udah kayak apa semut berkerumun tumpuk-tumpuk begitu kan gitu. Nah, begitu. Tapi sebenarnya ketika kita lihat di TV gitu tentang Cina, kok ya Cina itu daratannya masih luas banget gitu ya. Masih banyak apa bagian-bagian daerah yang belum tersentuh misalnya semacam itu. Nah, itu ternyata sama, konteks kewilayahan itu jadi penting kita melihat itu. Nah, sama kan kalau kita bicara Indonesia, wah Indonesia tuh ribut terus gitu ya di sosial media. Wah, semuanya protes tentang ini. Nah, tapi kita langsung generalisasi di seluruh Indonesianya, tapi tidak merepresentasikan tadi spasial Indonesianya itu ya, ini bukan bermaksud kita memecah belah NKRI ya, tapi kita harus tahu fakta bahwa Indonesia itu ya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya. Ya kan, jadi semacam itu. Wong sepak bola aja ada Persib Bandung, ya kan, ada PSS Sleman, ya kan, ada Bali United, begitu dan seterusnya. Jadi ya semuanya punya kekhasan gitu ya, jadi mudah gitu. Nah, yang menjadi penting waktu itu adalah di SDI ini diorientasikan memang untuk menjadi semacam data awalan ya, atau data yang mendasari bagaimana teknologi, policy dan arrangement terhadap hal-hal yang terkait dengan data itu punya baseline yang sama. Sama persis analoginya ketika pemerintah Indonesia sebenarnya cukup bagus idenya bagaimana kita bikin sistem kependudukan nasional. Niatnya bagus. Secara baseline itu menyediakan data dasar yang sangat kuat. Tetapi ya tadi, nah, mungkin implementasinya saja yang kurang begitu maksimal gitu ya. Tetapi sama sebenarnya kita butuh data dasar itu, yaitu nomor identitas kependudukan yang apa namanya, yang tunggal gitu. Nama kedaerahan atau nama wilayah yang standar begitu ya. Jadi semacam itu menjadi sangat penting. Nah ini itu diperlukan karena menjadi sangat penting untuk bisa menyediakan data discovery, ya kan, evaluasi, dan kemudian kita bisa gunakan untuk kepentingan semua stakeholder dalam suatu wilayah negara itu menjadi gampang, menjadi mudah begitu. Semuanya jadi tahu data yang paling paling valid itu sebenarnya yang mana gitu. Jadi semacam itu. Nah ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui karena pada prinsipnya itu nanti yang akan mempengaruhi bagaimana suatu data itu menjadi valid kalau bahasa saya. Nah, jadi sangat penting kita harus memahami bahwa saat ini kita berhadapan dengan data spasial yang harus cukup kuat begitu ya. Dan itu yang mendasari. Nah, ini perkembangannya waktu itu, jadi geospasial atau spasial data infrastruktur itu menjadi penting. Makanya jangan heran kenapa pendekatan data analisis itu selalu ada petanya, kalau bahasa anak awam begitu.
Kenapa ya selalu ada petanya begitu, demografinya diletakkan? Karena memang itu sudah jadi sepakatan bersama bahwa itu menjadi data dasar, jadi kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana perkembangan standar dari spasial data infrastruktur. Tapi yang saya ingin highlight di sini ada beberapa fitur utama dari data spasial data infrastruktur yang harus diperhatikan ketika kita ingin membangun itu sendiri. Yang pertama, ya kita harus punya framework datanya. Framework data itu teknologi-teknologi yang mengenerate data. Ada nggak sistem informasinya? Kayak kita di UGM ya kita punya SIMaster ya, punya sistem informasi perpustakaan, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi yang lain yang memungkinkan kita memang punya environment yang bisa menghasilkan data setiap saat. Kemudian harus ada policy, atau kalau bahasa teknis sebenarnya disebut sebagai data governance ya, atau tata kelola data. Nah, itu menjadi sangat penting. Jadi bagaimana data itu di-capture, bagaimana data itu harus diidentifikasi begitu. Dan kemudian harus disediakan, dimasukkan ke dalam sistem. Nah, itu poin-poin biasanya yang penting. Mungkin ini menjadi tantangan sebenarnya. Framework data dan data governance ini kalau jadi tesis itu luar biasa sebenarnya. Saya dulu S2-nya ketika mengambil S2 Teknologi Informasi, saya mengambil yang di data governance ini. Jadi bagaimana kita menyediakan data governance agar kemudian orang itu bisa saling menggunakan sehingga jadi standar gitu. Ya kan kadang kalau di sistem itu kan lucu ya. Kadang kalau urusan nama aja lain-lain kan. Ada yang sistem itu minta kita nulis nama lengkap dalam satu field, ya kan. Ada yang minta kayak gimana? Nama depan, nama tengah, nama belakang, ya kan. Ada juga yang dipisah, titel depan, titel belakang, titel tengah kan gitu. Jadi semacam itu. Belum lagi ada nama alias, nama kecil, nama ibu, nama ibunya ibu gitu dan seterusnya. Jadi banyak banget gitu ya. Belum nanti minta nama alias di sosial media dan lain sebagainya. Wah, itu sudah banyak banget. Jadi nggak standar akhirnya. Efeknya itu jadi kesulitan tersendiri ketika kita akan menganalisis gitu ya. Bayangkan kalau ada banyak versi, bagaimana saya bisa memastikan bahwa misalnya nih ada nama 3 kata ya. Misalnya ini ada, saya random aja nih, ada Mbak Ika Nur Azizah gitu kan. Berarti kan ada Ika Nur Azizah gitu. Ketika saya search, nah ini kebetulan 3 katanya itu nama pasaran semua kan. Ika itu ya mungkin ada 1 juta orang gitu kan. Nur itu ya, Nur itu bisa 100 juta orang gitu ya. Azizah oke lah ya, mungkin ya paling 500.000 gitu. Tapi efeknya jadi nggak unik gitu kan. Sulit gitu untuk dicari gitu ya. Begitu saya nyari Ika, yang muncul Ika macam-macam begitu. Kan gitu. Saya aja nama Mardani gitu yang terjadi apa? Banyak banget itu kan, Mardani Bollywood ada, Mardani Alisera, politisi PKS itu. Sempat saya ditanya waktu rame-rame beliau itu ya, Pak Mardani itu ya? Oh iya, saya bilang gitu aja, biar tambah rame gitu ya. Ini ternyata salah dia, gitu. Nah itu contoh gitu ya. Itu contoh-contoh bagaimana kerumitan data itu muncul. Nah coba lihat mungkin yang bapak ibu yang rekan-rekan yang sudah bekerja di instansi pemerintah, itu ada tuh di depan mata itu problem itu, dan sampai sekarang tidak solve. Nah, kalau pengen punya tesis yang mudah, nah bukan mudah ya, tapi di depan mata, tapi real, hajar aja itu Pak, hajar aja itu. Itu sudah sangat luar biasa untuk kita kerjakan begitu, dan kontribusinya itu nyata sekali itu, jadi kayak gitu. Nah kemudian nanti geospasial standarnya, bagaimana kita menjalankan discovery and search itu juga menjadi penting. Nah, kemudian nanti ada enterprise systemnya juga, ini agak teknikal. Kebutuhan bisnisnya harus di-develop, harus diidentifikasi juga, kamu butuh data ini untuk keperluan apa, bikin report apa, untuk menuju kemana, itu harus diidentifikasi. Bagaimana memanage data life cycle, gitu ya. Kemudian arsitekturnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali. Jadi kalau kita mau bikin satu komponen aja di data platform, yang hanya untuk feature spasial data infrastruktur, itu sudah sangat banyak, gitu ya. Dan sangat-sangat banyak. Dan satu fitur ini sudah jadi subtesis yang bisa dikerjakan gitu. Nah, jadi tinggal misalnya nih Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa bikin framework data untuk bidang ilmunya. Itu sudah jadi something yang new, dan saya pikir di perpustakaan di prodinya belum pernah ada yang ngambil tentang itu mungkin ya. Jadi dan saya yakin juga dosennya nggak banyak yang tahu. Jadi kalau dosennya banyak yang nggak tahu, biasanya kan kemungkinan lulusnya kan bisa meningkat ya, jadi 120% kan gitu. Jadi karena yang tahu kan mahasiswanya saja, jadi harus dimanfaatkan gitu, jadi kayak gitu.
Nah, ini namanya geospasial. Ini yang diinisiatifkan atau distandarisasi oleh FGDC. Nah, ini juga menjadi sangat penting untuk dipahami. Nah, kemudian ini sebagai contoh beberapa bentuk ya dari inisiatif spasial data infrastruktur. Kalau kita belum punya, sebenarnya tidak terlalu sulit karena sudah tersedia sekarang secara global. Kita tinggal mengadopsi. Nah, ini adalah beberapa tempat yang sudah mendevelop itu sehingga kita tinggal pakai ya. Contohnya kita pakai punyanya NASA, kemudian pakai punyanya NOAA ya, misalnya untuk monitoring kebakaran hutan itu biasanya kita pakai NOAA gitu ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian kalau kita mau pakai Google Earth itu kan pakai spasialnya punyanya NASA dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sudah kita kerjakan ya, semacam itu. Nah, cuma sayangnya makanya tidak heran ya kenapa Google itu kemudian punya Google Map, punya Google Street View, nah, gitu ya, dan lain sebagainya. Karena memang mengoleksi data-data spasial ini menjadi sangat penting begitu. Apalagi Bapak Ibu yang atau rekan-rekan sekalian yang bekerja di dunia intelijen misalnya gitu ya, atau di dunia keamanan informasi atau keamanan secara umum, wah itu data spasial itu menjadi sangat penting. Pernah dengar ya, ada beberapa kasus Google Map itu tidak bisa apa namanya itu gambarnya nggak begitu jelas untuk daerah-daerah negara tertentu seperti Korea Utara, Israel, mungkin beberapa kayak gitu kira-kira. Kenapa? Karena begitu terpetakan, maka sebenarnya tidak ada suatu wilayah negara yang terlindungi sebenarnya semacam itu. Nah, kita malah seneng ya kalau rumah kita itu terfoto Google Street View itu kan malah wah rumah saya berarti eksis di internet kan begitu. Nah, padahal itu sebenarnya sebaliknya, begitu jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadikan kita harus punya mindset yang lain, gitu ya. Tapi apapun itu ini yang terjadi ya. Jadi spasial data infrastrukturnya sudah jalan. Nah, ini akhirnya ya kita punya banyak banyak contoh praktis gitu ya dari semacam itu. Nah, itu yang jadi dasar. Nah, yang kedua adalah open data-nya sendiri. Nah, kita akan lebih cenderung ke open data-nya. Nah, di open data ini sebenarnya, ini bagaimana, ini sebenarnya bukan aplikasi ya, tetapi lebih kepada metode atau cara kita berinteraksi dengan data yang kita punya. Di open data ini mempush agar kita bagaimana semua orang yang terlibat dalam kontribusi menghasilkan data di suatu wilayah, baik itu kampus, organisasi maupun negara, itu mencoba untuk meningkatkan kualitas informasinya, sumber daya informasinya itu melalui siklus hidup informasi yang baik, ya, dan kemudian mendukung adanya keterbukaan. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi ada dua, pengolahan data yang baik dan kemudian terbuka terhadap datanya itu. Nah, kenapa? Karena ini kita ngambil dari teorinya di Smart Nation. Di Smart Nation itu, suatu negara dianggap smart apabila dia itu punya kemampuan memanfaatkan sumber daya informasi yang dimiliki itu, yang sumbernya dari satu pihak misalnya, tetapi bisa dimanfaatkan oleh pihak lain karena data kualitasnya bagus. Nah, gitu. Nah, hari-hari ini mungkin mulai mendengar isu ya, kita EKTP sudah elektronik, tapi kenapa kalau kita mengurus keperluan tertentu, kita masih diminta fotokopi? Jangan jawab biar tukang fotokopinya nggak mati gitu ya. Tidak begitu ya, gitu. Nah, kenapa kira-kira semacam itu? Bahkan kita ke bank gitu ya, ngurus sesuatu untuk misalnya kemarin saya nutup rekening gitu. Saya kasih EKTP saya, dia sudah punya prosedur verifikasi EKTP-nya, masih di akhir itu tellernya bilang, Pak mohon izin KTP-nya kita fotokopi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kan begitu. Nah, itu menunjukkan sebenarnya kita punya kemampuan memiliki data, tetapi kita tidak punya willingness untuk openness. Ini openness itu bukan tujuan kemudian kita publish di sosial media ya, tapi digunakan untuk keperluan semacam itu. Nah, ini yang menyebabkan negara itu tidak bisa maju dan negara itu tidak bisa berkembang dengan bagus. Nah, itu tuh biasanya semacam itu. Kalau kita kembali tadi ke teori Smart Nation, kita bisa meniru Singapura, Estonia, beberapa negara maju di Eropa, itu semuanya menggunakan pendekatan semacam itu. Kelihatannya seperti, ya ini mungkin ego sektoral juga ya, Kemendagri misalnya begitu, mungkin mohon maaf yang mungkin bekerja dengan, atau berhubungan dengan Kemendagri itu, nggak apa-apa nanti bilang aja kepada dirjennya atau Pak Menteri gitu ya, ini ada dosen dari UGM yang mengkritik gitu ya, nggak masalah gitu.
Karena sudah saya sering komunikasi sama kantor staf presiden, itu juga saya sampaikan sebenarnya. Kita itu ego sektoralnya masih sangat tinggi sekali. Begitu kita punya database kependudukan, yang terjadi apa? Ya itu kita pelihara di bawah meja kita, tapi tidak kita openkan. Nah ini yang menjadi masalah. Nah ini yang menurut saya kontraproduktif ya. Jadi akhirnya ya investasi untuk dulu kita meng-capture data segala macam jadi tidak berguna begitu kan, karena hanya terkumpul. Sama lah seperti teman-teman ini, kalau kemudian hanya mengumpulkan datanya di komputer terus, ya akhirnya nggak akan ada manfaatnya. Tapi kalau di-share, dibagikan, itu akan lebih bermanfaat. Nah, jadi itu konsepnya. Tetapi open data ini juga punya syarat-syarat atau semacam karakteristik tersendiri ya. Nah, nanti bisa dilihat, ini yang pertama, mesin readable ya. Mesin readable itu berarti tidak hanya datanya ditaruh di portal, tetapi datanya itu harus bisa diakses dengan cara tertentu dengan baik gitu ya. Nah, contohnya seperti tadi nih, ArcGIS. Yang S3 tadi ya. Nah, dia punya yang namanya API. Kalau di dalam ilmu komputer, API ini adalah fasilitas agar kita itu bisa mengakses data yang ada di dalam dataset ini, tapi tidak perlu mendownloadnya. Cukup kita panggil saja API-nya. Kemudian kita bisa mainkan, kita simpan di sistem kita sendiri, dan kita olah. Nah, ini seringkali tidak ada. Kalau kita bandingkan dengan open data-nya Indonesia, misalnya data Go.id, misalnya semacam ini data Go.id ya. Nah, yang ada adalah data itu kalau mau kita pakai, kita harus unduh dulu. Gitu. Nah, bayangkan, unduh dulu. Jadi, ini niatnya open data, tapi nanggung gitu ya, setengahnya aja nggak ada gitu ya. Jadi, ya apa ya istilahnya, ya begitu. Jadi ini contoh bagaimana akhirnya open data itu dimaknai ya hanya data yang diupload ke dalam di internet, itu saja sih, tapi tidak memikirkan kemanfaatan atau aksesibilitas kepada pihak yang lain, sehingga ya pasti orang-orang lain ketika akan memanfaatkan juga jadi tanda kutip jengah gitu ya, atau jenuh gitu, waduh harus download lagi, harus nata lagi, apa manfaatnya begitu. Nah, yang kita butuhkan seperti yang punyanya S3 ini ya, kita pakai langsung, kita panggil API-nya, nanti kita langsung kalau bikin program itu tinggal ngambil yang kita butuhkan, kemudian nanti kita bisa bisa masukkan, dan kemudian kita punya datanya. Jadi semacam itu, dan bisa kita olah begitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan lah begitu ya. Jadi bagaimana memang kita masih lemah di sisi itu ya. Jadi nanti mungkin kalau rekan-rekan balik ke instansinya masing-masing, nanti bisa mendorong nih bagaimana ini bisa di-push. Saya sendiri juga masih punya PR karena UGM sendiri juga belum punya platformnya, jadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah data standar. Jadi standarisasi data menjadi penting, nanti ada standarnya tersendiri. Kemudian open license ya, jadi tidak ada license yang tertutup. Jadi lisensinya itu tidak mengikat untuk tidak bisa menggunakan data yang kita punya. Tapi lisensi itu untuk memastikan bahwa data itu valid gitu. Kemudian ada data inventory-nya, jadi kayak model perpustakaan begitu ya, kalau bahasa saya lebih mudahnya. Kemudian interoperabilitas, bisa berhubungan dengan sistem-sistem yang lain. Dan ini yang paling penting, engage customer, dalam artian ketika orang lain itu mengakses datanya, mereka tertrigger untuk menganalisis. Nah, gitu. Coba bayangkan, kalau bentuknya semacam ini gitu kan, ini ada spasialnya gitu kan, kemudian ada datanya sudah tersaji, itu lebih mudah merangsang kita untuk menganalisis. Oh, berarti bisa diginiin gitu. Tapi ketika download belum jelas isinya apa, bentuknya apa, ya kita jadi worry gitu ya. Jangan-jangan ini cuma judulnya aja nomor pokok perpustakaan, tapi di bawah di dalamnya ternyata nomor-nomor togel gitu kan ya, sama aja bohongan gitu ya, semacam itu. Jadi itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Jadi sorry ya, ini saya memang orangnya ceplos gitu ya, kritiknya banyak. Tapi memang lagi gemes banget dengan hal ini. Jadi itu menjadi sangat penting begitu ya. Jadi teman-teman juga harus punya vision semacam itu. Nah, kemudian open format itu tidak menyebabkan orang lain terpaksa menggunakan platform kita karena memang harus pakai platform kita sebagai satu-satunya solusi, tapi bisa open gitu ya. Kemudian menjaga privacy itu ya kerahasiaan dari sumber data, siapa pembuatnya itu memang harus
ada beberapa bagian yang harus di-privasikan, di-security-kan begitu ya. Kemudian dia di-provide dengan information processing, ada accessibility yang baik, gitu ya, menjaga confidentiality, kemudian menjadi public data listing, jadi apa ya, public good gitu ya bahasa saya. Nah, kemudian yang paling penting adalah metadata. Nah, ini yang menjadi standar dari kenapa butuh open data, jadi kayak gitu. Nah, kemudian ini yang menjadi penting, jadi ini contohnya beberapa open data, ya tadi saya sampaikan, mungkin kalau yang lain seperti punyanya IEEE, ini fokus ke apa, ke penelitian ya. Jadi begitu, kalau kita butuh data-data tentang penelitian yang sudah dikurasi, dalam artian kalau dikurasi berarti dia hasilnya bagus begitu ya. Dalam artian data kualitasnya bagus. Kemarin saya melakukan penelitian khusus untuk COVID ya, dengan menggunakan data apa, ngambil sampel data paru-paru ya, saya nggak perlu ke rumah sakit di Indonesia, tapi saya cari di IEEE, mereka sudah punya tuh dataset ronsen paru-paru COVID begitu, dan itu dipastikan benar begitu. Jadi kita bisa memanfaatkannya. Jadi semacam itu. Nah, jadi itu yang menjadi penting dan banyak sekali lain. Jadi banyak sekali nanti data-data yang bisa kita manfaatkan di sini. Ngantuk ya aku. Ya, saya juga ngantuk Mbak. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang lainnya adalah Google Dataset ya. Google Dataset itu sama. Jadi kayak gini. Tempat saya agak lambat ini siang. Dataset, sorry, Google Dataset. Ya. Nah, ini juga sama. Mereka punya sumber-sumber data yang cukup bagus. Jadi kita bisa lihat misalnya temanya tentang COVID-19 misalnya begitu. Nah, nanti disediakan tuh sumber-sumber data yang cukup bagus. Nah, ini namanya metadata. Jadi ada keterangan konteks ya. Figur 1 itu bicara tentang apa, table 1 itu apa, table 2 apa, table 3 apa, nah gitu. Jadi message-nya gini, kalau rekan-rekan ingin mencari sumber data yang valid untuk big data analisis, sebenarnya yang paling bagus adalah sumber data yang sifatnya sudah terkurasi semacam ini, dalam artian data-data set semacam ini, gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, jadi bentuknya nanti di banyak sekali aplikasi-aplikasi kayak gini. Di universitas-universitas seperti di Singapura, kemudian di sayangnya di Indonesia belum ada yang menginisiasi ya. Kemudian di Eropa itu sangat banyak sekali data-data set. Bahkan kalau rekan-rekan mengerjakan tesis itu yang dikumpulkan malah yang diutamakan bukan apa satu buku tesisnya yang di perpustakaan, tapi apa, datasetnya, gitu. Jadi datasetnya itu kenapa? Karena nanti memantik penelitian-penelitian berikutnya yang lebih bagus begitu. Nah itu yang sebenarnya dicari gitu ya. Nah itu yang saya lagi gencar ini kampanye di UGM tapi belum berhasil gitu ya. Jadi moga-moga nanti sekolah pasca sarjana bisa menginisiasi karena pasti lebih bagus gitu ya. Oke, nah ini yang menarik juga, ini adalah data portal. Ya, jadi bentuk atau isi dari dataset atau open data platform itu ada minimal ada 4 nanti ya. Jadi yang pertama adalah dataset. Dataset itu adalah kumpulan data inti yang sudah disajikan sedemikian rupa agar memudahkan kita dalam proses pencarian, gitu ya. Kemudian ada metadata, ini adalah informasi tentang data tadi, informasi tentang konteks datanya. Kemudian juga ada layanan pencarian, advance filternya, dan lain sebagainya. Dan juga ini ada indexing dan capabilities yang lain. Termasuk nanti kalau membutuhkan itu fitur-fitur yang lain. Nah, gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini saya di NIPA, itu lagi menginisiasi, ini membuat dataset open data platform namanya Gamma Box Explorer. Nah, ini sebenarnya kita lagi minta izin kepada UGM untuk tadi, saya tidak sekedar ngomong ya, tidak hanya mengkritik saja, tetapi saya buatkan rumahnya, open data platformnya. Nah, harapannya ini kebetulan ini contoh aja ya. Nah, jadi nanti ini ada apa kategori-kategori datanya berdasarkan disiplin keilmuan tertentu. Nah, nanti kemudian kita bisa masuk di dalamnya itu ada data apa saja, sehingga kita bisa search, kita bisa explore, kita lihat detailnya misalnya gitu ya, jadi semacam itu. Dan kemudian kita bisa melakukan analytics yang diperlukan. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman yang di geospasial, kalau ingin menampilkan data peta, ya simple, tinggal kita view-kan gitu, nah, nanti akan muncul
peta di sini misalnya begitu. Nah, kemudian nanti kita pilih file yang akan kita misalnya kita tampilkan di semacam ini. Nah, nanti sistem akan dengan otomatis itu kemudian bisa menghasilkan peta yang diperlukan. Jadi semacam itu. Tapi ini sayangnya masih lokal ya, ini hanya bisa diakses di jaringan UGM. Nanti karena kebetulan saya di rumah pakai VPN ke kampus gitu, jadi agak lambat dikit, tapi masih bisa akses. Nah, ini menariknya di situ nanti. Nah, ini sebagai contoh lah, jadi bagaimana kita bisa memberikan semacam itu ya. Jadi nanti analitiknya juga bisa macam-macam. Nah, nanti analitiknya dari teman-teman bisa dimasukkan sehingga orang mengetahui tidak sekedar hanya data semacam ini ya, data mentah, list data mentah semacam ini, tapi juga datanya itu sudah bicara sesuatu gitu ya, bicara sesuatu. Apa tuh ini isinya, jadi semacam itu. Jadi itu yang menjadi apa tantangan tersendiri. Sorry. Jadi, ya itu yang menjadi penting dari sisi itu ya, dari sisi apa? Dari sisi kita memanage data dengan baik. Jadi semacam itu. Nah, ini sebagai contoh sih masih prematur, masih prototype. Tapi kalau yang di UGM sebenarnya sudah ada inisiasinya. Tapi inisiasinya kayak gini sih, namanya pustaka data, tapi error. Juga heran, siapa yang ngurusin ini? Tadi gitu. Nah, jadi ya ini wajah UGM kayak gini gitu ya. Jadi, aduh, ini kalau orang Jepang gitu saya udah arah kiri gitu ya. Jadi ya semacam itu ya sebenarnya. Jadi ya kan ini publish gitu. Jadi waduh gawat sekali. Jadi sebenarnya nah itu yang harusnya kita hindari. Kalau memang nggak siap, mending nggak usah ditampilkan begitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini salah satu yang harus kita pelajari nanti sebagai rekan-rekan untuk memahami bagaimana konteks data portal itu menjadi penting. Dan data portal itu atau open data set platform itu menjadi bentuk hasil dari big data processing untuk data pengumpulan data sumber ya. Jadi semacam itu. Nah, ini menarik, ada juga, dan itu sudah disepakati secara international base, beberapa standar yang dipakai. Jadi, contohnya data format standar itu, ya nanti harus bentuknya kalau spasial, shapefile gitu ya, SHP begitu, kemudian CSV, ada namanya GeoJSON, GML, image format itu boleh, kemudian metadata itu juga tidak main-main, karena ada beberapa standar ya, jadi ada Dublin Core, ISO, linkage data, open source, dan lain sebagainya. Termasuk nanti service standarnya juga diatur. Jadi sangat rigid, jadi sangat khusus. Gitu. Kenapa? Agar kalau ini standarnya ada, maka semua orang dari belahan dunia yang lain pun bisa saling berkontribusi untuk mengakses datanya. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu poin penting pertama ya yang ingin saya sampaikan. Jadi silahkan kalau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, saya berhentikan dulu di pembicaraan saya karena udah 1 jam ternyata saya ngomong ya, nanti kepanjangan. Silahkan kalau ada, silahkan. Ya, saya Kersapa dari MKIK. MKIK, silahkan. Pertanyaan sebenarnya gini Pak, kan kalau nggak salah tadi Bapak mention terkait ini apa ya platform open data itu ya Pak ya. Benar. Sebenarnya kan tadi juga Bapak mention bahwa sebenarnya kayak di Indonesia juga masih belum ada atau belum optimal ya data yang benar-benar terolah. Sebenarnya ini sih sebenarnya kayak saya di 2019 pernah jadi kantor saya ikut sebagai kurator juga di Bandung Datathon. Itu tuh kayak government inisiatif terkait data-data yang ada di Kota Bandung yang ibaratnya dibuka untuk publik, dijadikan kompetisi kepada startup-startup untuk memberikan ide perkembangan yang ada di Kota Bandung. Benar. Nah, cuma masalahnya tuh di 2020 mungkin karena pandemi ya Pak ya, jadi programnya saya nggak tahu tuh kayak nggak ada jalan lagi. Nah di 2021 ini ada lagi. Nah poin saya sih sebenarnya pertanyaannya, tadi Bapak juga kayak ngelihat menampilkan bahwa yang di UGM pun masih belum, harusnya sih sebenarnya biasanya tuh belum dipublish dulu ya Pak ya, kalau belum di up dulu kalau masih error gitu ya Pak. Nah sebenarnya pertanyaan saya tuh
instansi-instansi seperti kayak pemerintah, khususnya karena pemerintah dia punya data banyak ya Pak ya. Benar, Uh, benar. Sebenarnya itu tuh kendala dari pemerintah tuh apa ya Pak ya? Kebetulan saya bukan dari pemerintahan Pak, saya Yep. dari swasta. Kebetulan di MKIK kan kebanyakan dari ASN, kalau kebetulan saya swasta, jadi saya minoritas di sana Pak. Jadi poinnya sih sebenarnya saya mau tahu aja sih, agak ya penasaran aja kenapa kayak contohnya kayak Bandung Dataton tuh bukan seperti kayak data yang Bapak sampaikan bahwa sudah udah ada bisa kita baca ini tuh maksudnya apa. Jadi kayak Bandung Dataton tuh 2009 sesederhana ini ada data dikasih startup atau bisnis yang lain yang swasta gitu ya. Sok silakan untuk cari ide untuk diolah datanya. Nah sebenarnya pemerintah tuh emang khususnya pemerintah ya emang kesulitan tuh seperti apa ya Pak nampaknya kok di Bandung aja sampai kayak berhenti gini gitu programnya. Katanya sih 2021 mau dilanjut tapi nggak tahu ya. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Mas Ridwan. Oke. Nah ini menarik ini diskusinya. Kalau kita bahas ini sebenarnya bisa jadi tesis tersendiri ya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi atau analisis kenapa open data itu tidak diseriusi oleh banyak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu ya. Kalau saya menganalisisnya satu sih Mas, ujungnya itu ya oke lah kalau kepentingan yang lain kita nggak singgung ya, tapi secara filosofi menurut saya pemerintah itu belum mengetahui atau tidak mendapatkan apa bahasanya itu ya, tidak bisa membayangkan ke depan itu kalau apa yang kita dapatkan di masa depan ketika kita punya open data, jadi gitu. Nah, jadi pemerintah kita itu masih mikirnya itu 5 tahunan menurut saya. Saya punya open data ini, kira-kira 5 tahun lagi saya bisa jadi presiden apa enggak ya? Kira-kira gitu toh. Jadi gitu. Jadi semangatnya itu semua. Jadi, nah kalau yang dilakukan di negara-negara maju itu, ketika mereka menginvestasikan pada open data, mereka udah nggak pikir itu siapa yang nanti akan memimpin. Tapi yang penting siapapun yang memimpin, mereka akan di-provide dengan data yang benar gitu. Dengan data yang benar, otomatis orangnya itu jadi benar gitu. Jadi gitu. Nah ini yang menjadi semangat sebenarnya ya, kita juga gregetan gitu ya. Jadi harusnya memang itu diseriusi karena kalau misalnya kita udah punya semacam keyakinan bahwa ini bagus dan nanti bisa membantu nation kita itu bergerak maju begitu, itu juga akan menjadi penting. Tidak usah jauh-jauh ya, di kampus pun juga sama. Kadang kita berpikir ya, kenapa kampus kita itu tidak bisa compete dengan kampus-kampus 10 besar dunia deh gitu. Ya, kita euforianya seneng aja ya, naik Bepometrik gitu kan. Kita nomor 1 di Indonesia ya, kalau UGM ya jelas nomor 1 di Indonesia. Enggak ding, kalau bahasa saya nomor 2, nomor 1 itu Brawijaya. Karena Brawijaya itu raja, Gajah Mada itu cuma patih kan gitu. Jadi kalau kita mau jadi raja, kita harus kudeta Brawijaya kan susah, jadi kayak gitu. Jadi ya semacam itu problemnya. Jadi dan kita hanya puas di situ. Nah, kita nggak bisa compete karena mau genjot publikasi kayak apapun, tapi kalau kita nggak punya esensi mendasar untuk bisa menuju ke situ, yaitu kita punya open data platform atau fasilitas untuk sharing knowledge, sharing pengetahuan, penelitian, dan seterusnya, ya sama saja begitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terasa nggak kita itu kadang melihat yang dicari adalah skor atau pemeringkatan saja. Nah, tapi esensi yang lebih mendasar untuk menyelesaikan permasalahan tidak ada, yaitu tersedianya data yang esensial. Nah, itu terasa semua tuh di semua lini ya. Menurut saya nggak hanya di kampus, di pemerintah daerah, di instansi. Akhirnya kebijakannya bicaranya adalah like and dislike. Jadi mudahnya itu. Sebenarnya kalau masalah teknologi, tools untuk mengembangkan itu, semuanya ada dan bahkan sudah terbuat secara open source ya, tinggal pakai misalnya begitu. Nah, tapi ya itu tadi, karena tidak bisa melihat apa kebutuhan di masa depan, apa yang bisa dilakukan dengan itu kemudian menjadikan mereka nggak bisa berbuat macam-macam, begitu istilahnya kira-kira begitu. Tetapi itu baru asumsi saya, hipotesis. Nah, ini malah menjadi tantangan tersendiri nih bagi teman-teman untuk mengangkatnya menjadi tesis, karena itu kalau jadi tesis kan jadi ilmiah. Jadi kalau di ilmiah kan nanti kita bisa push jadi naskah akademik dan kemudian bisa digunakan sebagai dasar untuk mempush tuh para pemerintah daerah untuk lebih menseriusi hal-hal seperti ini. Jadi kayak gitu ya. Gitu kira-kira sementara jawaban saya Mas Iwan. Mungkin yang lain mungkin bisa berikan elaborasi juga welcome, tidak masalah. Oke.
Thank you, Pak. Sama-sama, menarik. Izin bertanya, Pak. Silakan. Halo? Silakan. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi ada 4 pertanyaan ini yang saling terhubung. Kalau 4 saya catat dulu sebentar. Silakan. Jadi yang pertama, Pak, terkait big data, saya pernah mendengar bahwa sebenarnya big data itu konsep big data analitik maksud saya. Itu konsepnya adalah mining the gold from the garbage gitu ya. Jadi gimana kita bisa mencari emas dari sampah-sampah yang Ini yang freeze saya atau Pak Dian? Pak Dian, Pak. Pak Dian ya, oke. Sorry Pak Dian, ternyata freeze. big data open data portal. Pemerintah Indonesia kan sudah bikin yang namanya Satu Data Indonesia itu, Pak ya. Ada websitenya itu. Cuman kalau saya lihat sekilas memang ada kendala besar di situ. Yang pertama dia mungkin datanya tidak bisa, mesin readable-nya kurang gitu karena dia cuma menyediakan data Excel sama CSV. Kemudian dia tidak ada API-nya dan lain sebagainya. Kemudian datanya juga nggak seragam kelengkapannya di setiap daerah. Itu kendalanya tentang Satu Data Indonesia. Apakah itu bisa dikatakan sebagai open data juga yang Satu Data Indonesia? Itu yang kedua. Kalau dilihat yang lain-lain itu misalnya data BPS, kalau kita buka websitenya untuk data BPS yang detail sampai ke dalam-dalam sesuai hasil survei dan hasil statistik mereka itu juga mereka sediakan secara gratis, walaupun ada yang sangat detail itu harus bayar gitu. Tapi dia lebih bagus daripada aplikasi Data Indonesia ini yang kalau saya lihat sekilas gitu. Nah, apakah data BPS juga termasuk kategori open data gitu? Kemudian kalau tadi seperti Bapak sampaikan bahwa open data itu kan intinya adalah bahwa setiap orang yang punya diharapkan untuk berkontribusi untuk menyumbangkan data-data yang dia miliki kan begitu, Pak. Nah, artinya kalau open berarti kan yang jadi masalah itu bagaimana untuk memastikan bahwa dia ini garbage in garbage out apa enggak gitu. Benar. Oke. Kalau open data artinya semua orang bisa masuk dan semua orang bisa berkontribusi di dalamnya, kira-kira kayak Wikipedia gitu. Bagaimana memastikan bahwa garbage in garbage out itu tidak terjadi di dalam website open data itu. Kemudian terkait kendala keamanan juga, keamanan penggunaan dan lain sebagainya. Karena mengingat bahwa memang di birokrasi itu banyak sekali kendala, Pak, terutama di pemerintahan, di birokrasi. Misalnya kewenangan organisasi. Data apa yang setiap organisasi itu punya kewenangan, kadang-kadang kewenangannya sendiri juga nggak jelas gitu. Misalnya untuk data luas pertanian itu siapa yang berhak mengeluarkan. Kemudian kalau kehutanan siapa yang berhak mengeluarkan. Data pemukiman siapa yang berhak mengeluarkan. Nah, seandainya 3 data ini digabung jadi satu, harusnya kan jumlah luasan di Indonesia harusnya kan nggak melebihi dari ketiga jumlah data ini. Nah, ini kemungkinan kalau digabung juga bisa jadi nggak pas gitu. Harusnya kan luas daratan sama dengan luas pemukiman dikurang luas kehutanan, dikurang ini, ditambah ini, kemudian angkanya harusnya klop kan gitu. Nah, sekarang ini karena organisasi itu di birokrasi itu sangat strict gitu, sehingga kewenangan untuk menerbitkan satu data itu nggak jelas, kemudian ya akhirnya datanya berbeda-beda, kemudian itu seandainya dimasukkan ke dalam open data seperti apa gitu, Pak. Terima kasih. Itu aja, Pak. Ini pertanyaannya komprehensif dan bagus sekali nih, Pak Dian. Pak Dian ini beraktivitas di mana nih, kok menarik gitu? Saya di BPKP, Pak. Oh, pantesan ya, pola pikirnya jelas gitu, BPKP gitu ya. Jadi oke. Di daerah atau di pusat, Pak? Mohon maaf. Di daerah, Pak. Di daerah. Oke, baik. Jadi benar, Pak. Jadi pertama pertanyaan yang terakhir tadi ya, benar, seharusnya kita memang itu tadi gunanya big data analysis sebenarnya semacam itu, Pak. Jadi
ketika kita bisa mengkombinasikan beberapa parameter data yang sebenarnya logically atau mathematically itu menghasilkan suatu rumusan tertentu, nah sebenarnya itu bisa menjadi dasar untuk misalnya mengetahui luas tanah atau luas lahan sebenarnya. Ketika terjadi anomali dalam artian selisih segala macam, itu menjadi temuan. Kalau bahasa BPK gitu ya, menjadi temuan. Nah, temuan itu sebenarnya pintu masuk analisis berikutnya, Pak. Jadi kalau bahasa Big Data, kita nyari anomalinya. Jadi kalau di statistik kan anomali dihindari ya, kemudian dinormalisasi, mudahnya gitu, dihilangkan. Tapi kalau di Big Data analitik tidak malahan. Kita mencari pola-pola yang berbeda, yang tidak common. Dan itulah yang menjadi cikal bakal kita menelusur problem base-nya ada apa tidak di situ. Nah, seharusnya begitu, Pak. Jadi kalau bahasa saya pernah, Pak, bantu BPN gitu, kita overlay antara wilayah ini, kemudian nanti ada klaim-klaim wilayah gitu. Nah, ternyata memang benar, Pak. Jadi memang ada tumpang tindih penentuan garis tanah gitu ya, pemilikan tanah itu yang memang itu sudah bertahun-tahun. Dan BPN sendiri nggak tahu nih harus mana yang diambil. Nah, akhirnya akhirnya kita ketahuan ternyata itu terjadi karena memang ada 3 instansi yang menentukan wilayah itu, sehingga akhirnya terjadi klaim-klaim yang saling menyulitkan. Nah, itu cukup rumit juga. Jadi ya itu salah satu contoh ya begitu. Jadi saya bisa membayangkan lah begitu. Tapi sebenarnya gini kalau bahasa saya. Kalau saya pernah kalau pada Bapak dari BPKP, saya pernah dipanggil sama KPK itu sampai begini. Berarti kalau kita pakai analisis big data itu kita itu jadi musuh bersama gitu. Iya, karena kita akan memunculkan anomali-anomali yang nggak beres di negeri ini. Begitu ceritanya. Nah, itu yang menjadi benar. Saya pernah Pak itu membuka fraud di analitik di keuangan, itu juga pernah terjadi. Jadi kita bisa melihatin pola transaksi yang tidak wajar begitu. Jadi itu jadi pintu masuk kan untuk melihat apakah ada gratifikasi, ada korupsi dan lain sebagainya. Jadi contohnya gitu. Kemudian yang kedua tadi, yang pertanyaan berikutnya tadi tentang memastikan bagaimana data yang open tadi tidak kemudian muncul garbage in, garbage out ya. Masih ingat Pak tadi di awal kita punya ada yang namanya clearing house. Nah, orang boleh bebas memasukkan data itu. Tetapi pada momen-momen tertentu atau periode waktu tertentu, nanti ada orang yang atau pihak yang melakukan clearing. Clearing itu cleansing lah gitu ya. Memastikan bahwa data yang disubmit oleh saya, misalnya Mardhani itu suka-suka apa tidak. Jadi begitu. Begitu itu tidak appropriate, maka dia berhak data itu di take down. Jadi semacam itu. Nah, tetapi kita jadi punya data tambahan bahwa data ini ada yang salah gitu. Sehingga nanti ini bisa menjadi dasar untuk menganalisis, misalnya ada data yang serupa, yang sebenarnya itu juga salah, gitu. Nah, jadi itu misalnya gini, di sosial media sering terjadi penipuan, kan, gitu ya. Nah, kita simpan tuh tipe-tipe penipuan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendeteksi. Kalau nanti kejadian lagi penipuan, kita udah punya pola-pola yang common akan muncul. Nah, jadi semacam itu analoginya, garbage in, garbage out-nya tadi. Jadi data clearing house ini menjadi sangat penting nanti. Nah, kemudian yang berikutnya tadi terkait mining in the garbage gitu ya. Jadi kayak gitu. Benar, Pak. Jadi sebenarnya garbage yang dimaksud bukan data yang salah ya, tetapi data sembarang gitu. Jadi kayak TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah gitu. Jadi semuanya taruh di situ. Tapi yang agar menuju kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kan kita kemudian memilah kan, oh ini yang benar-benar nggak bisa kita gunakan, pindah sana. Oh ini yang bisa didaur ulang, ini yang bisa dikombin, oh ini masih bisa diperbaiki. Bahkan pernah kejadian Pak di Jogja itu TPA Piungan itu bisa menemukan motor Pak, pemulung itu punya motor gara-gara dia menemukan rongsokan motor, tapi sebenarnya masih bagus begitu. Nah, begitu. Jadi ketika di starter itu nyala. Jadi macam itu. Jadi ya sudah akhirnya dihidupkan dan kemudian karena memang tidak ada pemiliknya dikasih nomor selesai begitu. Dan dia punya motor. Jadi cerita-cerita itu banyak. Saya pernah Pak itu menarik juga. Pernah punya kegiatan dulu itu minta pemulung itu untuk mengumpulkan misalnya ada sampah elektronik dalam hal ini laptop atau komputer. Nah, dari 10 komputer atau laptop yang dikumpulkan di tempat pembuangan sampah itu sekitar 10 itu dari 10 sekitar 6 itu masih hidup. Dan 6-6-nya itu masih tersimpan data yang luar biasa. Jadi saya bisa tuh data film, wah itu saya ambil itu bisa gitu. Karena kan kita kalau buang sampah kan gitu ya. Jadi tidak cuma buang tapi nggak penahan. Kalau kita dokumen-dokumen itu kalau kita buang sampah kan cuma dirempet-rempet gitu kan. Ya kan? Kemudian ditaruh di sampah. Nah, nanti kalau ada yang mengkoleksi, dibersihkan lagi, saya jadi tahu itu surat apa.
Nah, itu pernah terjadi, Pak, itu di fraudnya BCA dulu juga sama semacam itu. Jadi kertas pemberitahuan PIN ATM itu kan harusnya kalau kita terima terus langsung disobek-sobek gitu ya. Itu enggak, cuma diremet-remet taruh di tempat sampah. Ada yang mengkoleksi, akhirnya kita tahu PIN-nya. Nah, karena apa? Karena biasanya kita ya jarang itu mengupdate mengubah PIN ATM sesegera mungkin. Jadi biasanya ya sudahlah yang didapat dari bank ini kita pakai dulu gitu kan. Jadi semacam itu. Itu yang menjadi penting ya dari Gearbest. Kemudian yang terakhir, yang pertama tadi apa ya Pak? Saya jadi lupa mana tadi. Website Satu Data. Iya benar, terima kasih. Website. Nah, ini malah saya ingin menunjukkan sebenarnya kenapa saya pakai standarnya S3 ini, karena untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu tadi level pemahaman open data-nya di negara kita itu masih yang penting datanya itu ditempatkan di website. Tapi tidak memikirkan terus orang lain kalau mengakses itu pakai API apa tidak, mudah menggunakan apa tidak, apa harus masih mendownload. Bahkan kadang beberapa minta diregister dulu, minta izin, minta surat begitu. Kemarin saya waktu ke Pemkot Jogja itu juga lucu. Saya tanya ke Dukcapil, boleh nggak saya minta data open data-nya untuk EKTP, untuk kemudian saya bantu membuat tracing untuk COVID-19 di kota Yogyakarta. Apa yang dilakukan? Saya pikir ya tinggal akses gitu ya. Ternyata enggak. Saya harus bikin surat dulu ditujukan kepada wali kota, item datanya apa. Saya harus kayak bikin proposal tesis begitu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian sudah saya bikinkan. Apa yang terjadi? Ya sampai sekarang nggak ada kelanjutannya begitu. Jadi semacam itu. Ketika saya tanya, Dukcapil Kota Jogja bilang, oh itu bukan kewenangan kami Pak. Itu kami teruskan ke Dirjen Dukcapil Kemdagri gitu ya. Gitu. Wah ya sudah, kalau udah masuk sana ya sudah, itu masuk belantara Amazon lah gitu ya, sudahlah selesai gitu. Jadi semacam itu. Ya sudah, akhirnya kita nggak bisa. Kalau bagi kami sih orang-orang ilmu komputer ya sudah, itu saatnya kita bermain dengan cara belakang gitu kan ya. Siapkan topeng, jadi hacker gitu kan, nah baru kita jebol. Mohon maaf ya Bapak-bapak dari militer, mohon maaf. Jadi ini cerita anunya begitu, jadi semacam itu. Tapi niatnya bukan untuk kita bukan apa-apa, tapi memang kadang urgensinya butuh di situ gitu ya. Jadi semacam itu. Ini yang menjadi salah satu yang harus kita pahami. Oke, nah jadi yang ingin saya sampaikan, jenis dari sumber data seperti dari Open Data Platform ini menjadi sangat bagus untuk kemudian kita bisa mendapatkan sumber data yang valid ya dari dataset yang terpercaya. Nah itu kan kalau bentuknya dataset gitu ya, atau data-data yang sifatnya kayak ini tadi ya, kayak sudah tertata dengan baik. Nah, pasti di benaknya Bapak-bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan data yang dari sosial media kan begitu ya. Nah, gimana caranya dapat data dari Twitter, dari sosial media? Nah, ada cara yang lain, Pak. Ini hanya satu cara. Kalau ini data-data yang sifatnya sudah apa istilahnya, sudah disiapkan. Nah, biasanya kalau kita kalau kemudian cara saya ingin juga mengenalkan itu, kita juga ada semacam tools yang cukup menarik, yang bagaimana kita bisa menggunakan untuk kepentingan kita mendapatkan data dari sosial media, which is itu Twitter atau Instagram gitu ya, tapi dengan mudah sekaligus nanti analisisnya, Pak. Jadi kayak gitu. Nah, ini kebetulan saya melakukan risetnya udah cukup lama, sejak 2019, dan kemudian saya kerjasamakan dengan startup di Yogyakarta, kemudian kita bangun platform bareng. Nah, saya kenalkan ya, Pak, nanti bisa digunakan, karena ini bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi, kalau Bapak atau rekan-rekan sekalian di sini bisa digunakan untuk kepentingan riset ya, risetnya juga bisa. Kalau misalnya ingin mengumpulkan data dari sosial media. Nah, nama aplikasinya ini, Pak. Nama aplikasinya toba.ai. Kalau pada akses internet, silahkan coba akses ya. Saya kasih di sini. Nah, sebentar. Saya catatkan di chat ya. Jadi toba.ai. Nah, nih. Jadi teman-teman bisa akses ke sini, kemudian nanti silahkan login gitu ya. Kemudian nanti pasti karena belum punya akses, silahkan create user dan register gitu ya, register. Jadi sebentar saya tak log out aja. Nah, jadi semacam ini. Ya, seperti namanya ini kita ikut kampanyenya Pak Jokowi. Jadi kita membanggakan produk Indonesia dan membenci produk asing gitu kan. Jadi Toba kan jelas ya, jadi produk Indonesia gitu ya. Jadi semacam itu.
Nah, ini nanti silahkan daftar, nah, kemudian nanti mengisikan ini. Nah, kemudian ini ada kupon pendaftaran. Nah, kalau tadi saya diberitahukan agar memudahkan nanti proses registrasinya langsung, itu bisa saya jelaskan. Pendaftarannya nanti di Dosennya out. Oke, mohon maaf ini tadi saya disconnect. Bentar. Nggak apa-apa. Kita coba. Oke, wait. Saya present lagi. Sudah berhasil mendaftar mungkin? Agar bisa tahu caranya. Kuponnya tadi gimana ya, Pak ya? Kenapa? Kupon pendaftaran tadi. Ya, kalau nanti sudah bisa masuk, nanti tampilan awalnya semacam ini. Jadi, sebentar. Saya kasih overview. Jadi, mungkin nanti kalau ada trouble di sekarang,
coba dicek, karena nanti kalau udah daftar, nanti ada konfirmasi ke email, nanti kemudian ada dikirimi link untuk konfirmasi pendaftaran dari email, nah kemudian diklik, nanti akan langsung bisa masuk ke sistem. Jadi ini adalah tools yang dibangun memang untuk memudahkan kita, para peneliti itu sebenarnya mengambil data ya. Jadi ini ada dua, namanya Checkbrain sama Checktrend. Itu hanya nama saja, tapi sebenarnya itu mengindikasikan sumber datanya. Nah, Checkbrain ini berarti mengambil data dari Instagram. Jadi Instagram itu nanti di-crawl datanya. Tapi tidak langsung di-crawl, tapi di-trigger dengan kata kunci apa yang ingin kita ingin kita cari ya. Oke, kalau tadi ada pertanyaan sebentar. Kupon pendaftarannya diisi dengan sebentar. Saya juga lupa tadi dikasih. Ah, ini dia. Saya tuliskan ya, saya copy paste di chat. Nah, ini dia. Nah, ditulis saja Toba Analitik dengan huruf besar semua. Nah, sehingga nanti saya kembali ke sini, nanti ada tergantung. Jadi kita mau ngambil data dari mana. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen ngambil data dari Instagram, gitu ya, nah itu nanti bisa dilihat. Nah, tetapi ini tidak hanya menampilkan data data mentah saja, tetapi juga sudah menyiapkan beberapa fitur analisis. Nah, jadi nanti teman-teman sudah bisa menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhan sebenarnya ya. Nah, contohnya semacam ini hasilnya ya. Jadi karena dia Checkbrain, maka dia bisa melihat demografi. Kalau di sini namanya audience. Nah, audience itu kita bisa tahu demografi. Misalnya kita mencari suatu kata kunci tertentu, gitu ya, misalnya tentang apa gitu, tentang isu sekarang ini yang lagi hot begitu. Misalnya sekarang KLB Deli Serdang, kayak gitu ya. Jadi itu nanti bisa kita lihat dari sisi demografinya, berapa orang yang mengakses berapa, itu kelihatan, kemudian dia menggunakan dan dari mana kota yang dominan untuk melakukan itu. Nah, ini yang menarik yaitu headlight ya. Headlight itu, nah ini headlight ini kita bisa menunjukkan waktu yang dominan digunakan. Jadi bisa lihat ini misalnya hari Sabtu itu di jam 00 ada sekian yang mengakses, ada yang mengakses. Jadi kita bisa lihat interaction-nya dan bisa ditunjukkan dengan saturasi warna yang makin memutih misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sangat penting, kita jadi tahu ternyata orang itu kalau memposting sesuatu itu waktu-waktu profilnya kelihatan ya. Jadi interaksi. Secara tidak langsung itu nanti menunjukkan behavior dari pengguna. Nah, siapa penggunanya tadi, demografi yang atas tadi. Terus kemudian dari mana saja dia mengakses, dari mana saja dia mengakses informasi-informasi tersebut. Oh, ternyata 98% dari Indonesia, sekian dari Malaysia, sekarang dari Taiwan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa melihat demografinya, jadi semacam itu. Nah, kemudian kita bisa lihat ini umur dari followernya ya, jadi demografi usia. Wah, ternyata yang paling banyak komentar itu ya, yang usianya 18 sampai 24. Nah, tetapi masih ada juga nih yang di atas lanjut-lanjut, ternyata yang masih ada juga yang masuk ke topik tersebut, begitu ya. Nah, ini namanya demografi atau audience, ya, analisis audience. Nah, kemudian kita bisa juga lihat analisis kompetitor nih, jadi kompetitor. Nah, kalau kompetitor, nah kita bisa sandingkan dengan keyword yang lain, gitu ya. Kalau kita ingin memperbandingkan dua variabel, misalnya variabel Instagram pertama tentang yang sekarang lagi in misalnya. Saya nggak terlalu aktif di Instagram, mungkin teman-teman yang usianya jauh lebih muda begitu ya. Jadi misalnya kita bisa nambah kompetitor, siapa yang dilakukan, nanti kita bisa saling membandingkan ini tingkatnya. Jadi kayak gitu. Nah, ini kebetulan ini belum ada datanya karena memang tidak ada interaksi di situ, tapi kita bisa lihat jumlah follower misalnya dua pihak ini itu ada perbedaan cukup signifikan, dia engagement-nya nanti jadi bisa semacam itu dan seterusnya. Jadi ini contohnya. Kemudian nanti performa juga sama, jadi itu bisa dilakukan untuk hal-hal yang serupa. Nah, ini contohnya. Jadi bisa engagement rate-nya, follower-nya. Nah, ini yang sumber data aslinya. Nah, ini contohnya nih. Ini sumber-sumber data aslinya bisa diambil juga. Jadi
misalnya kita teman-teman mempush campaign tertentu gitu ya. Nah, itu nanti ketahuan, oh ternyata berapa kali di like, komennya ada apa tidak, score reach-nya berapa, impression-nya berapa. Nah, ini misalnya kalau untuk pemerintah daerah ya, misalnya kita kita bekerja di suatu instansi tertentu, instansi itu punya akun Instagram khusus official, dimasukkan ke sini, nanti yang terjadi apa? Nah, bisa dimonitor interaksinya di itu. Nah, nanti tinggal ini diolah. Rekan-rekan bisa mengolah, oh apa yang bisa kita kerjakan. Nah, jadi kayak gitu. Dan ini bisa kelihatan, oh ternyata kalau kita pakai hashtag tertentu itu berapa skornya, efektivitasnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang pengen jadi influencer itu penting banget nih tahu kayak gini ya. Biasanya kayak gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini contoh bagaimana kita mengumpulkan data dari Instagram, kemudian dilihat seberapa besar dia berinteraksi. Nah, itu kalau dari sumber dari sumber Instagram. Tapi kalau yang cek tren ini dari sumber Twitter. Nah, sumber Twitter ini lebih menarik karena kita bisa memonitor isu yang berkembang di Twitter. Nah, contohnya nih yang lagi trending ya. Kenal ini mungkin? Ini tokoh nih sekarang lagi naik daun nih. Bentar lagi mungkin jadi menteri nih. Kemudian ya ini yang lagi rame, jadi gitu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menarik ketika ada trending semacam ini, kita bisa cek, kita lihat ya, kita klik satu misalnya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah berhasil masuk mungkin masih kosong karena memang belum membuat analisisnya. Jadi kayak gitu. Nah, ternyata kita bisa lihat ini, ternyata isu Kaisang ini cukup menarik gitu ya. Jadi skornya cukup tinggi. Jadi contohnya nih, activity score. Penggunaan keyword Kaisang itu di dunia maya lagi naik sekali. 10 itu maksimal. Kemudian siapa yang di-follow itu tidak terlalu besar, cukup moderate. Ini juga favorite, tapi activity-nya cukup tinggi, 7,2. Nah, ini kalau kita bisa lihat dari sisi waktu, nah ini percakapannya sangat menarik gitu ya. Jadi semacam itu. Dan siapa yang paling dominan bersuara itu? Ada suara.com. Ini mungkin media massa kali ya. Kemudian ada Insert Run TV. Oh iya ya, ini acara gosip kok ya. Jadi semacam itu ya. Jadi semacam itu. Kemudian ini nggak tahu saya. Jadi kayak gitu akunnya ada. Jadi siapa akun-akun yang kemudian mention atau mendiskusikan ini dengan cukup tinggi. Nah, kemudian ini adalah kata-kata yang sering muncul. Nah, ini sering muncul dalam hal itu pemilihan diksi kata. Kemudian nanti ada ini juga tag word itu kata-kata yang sering muncul dalam isu yang kita monitor. Dan nanti ini yang paling penting nih, sentiment analysis. Jadi kita menunjukkan skor. Bagaimana orang melihat isu tadi Kaisang itu ternyata 54% itu ya netral saja. Yang ribut siapa? Yang ribut kan yang negatif ini kan gitu kan. Jadi semacam itu. Sementara ada juga yang positif gitu. Tapi mostly sebenarnya netral saja nih. Orang melihat ya itu hanya gimmicknya anak muda yang lagi dalam masa-masa pertumbuhan begitulah istilahnya. Jadi semacam itu. Jadi ya tapi media ya karena dia mungkin anak presiden begitu jadi cukup harus disorot misalnya semacam itu. Nah, ini yang sebenarnya ingin dilakukan big data analitiknya itu nanti menghasilkan kayak gini sebenarnya. Nah, ini jadi cukup menarik. Jadi kalau kita lihat banyak banget kita bisa meng-create banyak isu. Jadi kalau misalnya lagi ada isu tentang radikalisasi gitu bisa kita cari. Nah, caranya gimana? Tinggal kita create monitoring ini. Jadi kalau gitu. Nah, create monitoring ini kita memasukkan kata kunci atau rumusan permasalahan atau masalah inti yang ingin kita riset gitu di sosial media, di Twitter. Nah, makanya penting, kayak dulu saya sampaikan di awal-awal itu, bagaimana kita mendesain rumusan penelitian atau rumusan masalah dari hipotesis. Nah, karena pentingnya nanti untuk menjadi keyword di sini. Jadi misalnya kita menemukan, oh ya sekarang yang saya ingin cari tahu adalah tentang PPKM gitu ya, PPKM setelah ada vaksin misalnya kayak gitu. Nah, itu kan bisa kita masukkan di sini, oh ternyata sudah ada yang pakai, jadi kita bisa pakai yang lain, atau mungkin yang lain, boleh juga yang lain. Jadi vaksin misalnya gitu, efektivitas vaksin, kemudian kategorinya ini kan masalah
tren misalnya gitu, atau yang lain boleh kita sebutkan, terus kemudian kita sebutkan ini rumusan masalahnya, saya ingin menganalisis apa namanya vaksin pada masa PPKM misalnya begitu. Nah, itu bisa kita masukkan. Nah, tinggal kemudian kita memilih bahasa yang dipakai di Twitter, apakah bahasa Indonesia dan Inggris yang akan kita analisis, dan kemudian kita submit. Jadi semacam itu. Nah, itu nanti sudah langsung otomatis mesin akan meng-crawl atau mencarikan data yang diperlukan. Nah, bagi seorang peneliti, enaknya ini adalah kita bisa melakukan apa namanya monitoring atau meng-crawl data-data penelitian ini untuk cukup banyak seperti ini ya, cukup banyak variabel. Nah, cukup banyak variabel. Jadi kita tinggal buat satu variabel nanti hasilnya semacam ini. Jadi ya gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi semacam itu. Jadi kita bisa punya ini case 1. Nah, nanti kita tinggal screen capture dan kemudian nanti istilahnya itu tinggal kita analisis lebih lanjut begitu ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan banyak sekali apa ya istilahnya itu, dan kita bisa lihat ini beberapa skor yang sudah ada. Tetapi yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa prosesnya nggak bisa instan. Jadi begitu kita mendefinisikan sumber apa namanya jenis monitoringnya atau kata kuncinya, biarkan katakanlah mesin itu bekerja dulu untuk mencarikan, gitu ya. Jadi ini kemudian nggak bisa kemudian bim salah bim langsung muncul grafiknya yang bagus gitu ya. Tapi butuh proses. Nah, jadi makanya penting sekali misalnya kita punya jadwal penelitian katakanlah untuk 30 hari pertama kita meng-crawler data ya, maka kita tinggal pakai mesin ini, nggak perlu ditungguin, biarkan bekerja selama 30 hari, nanti kemudian day to day kita lihat progresnya. Jadi semacam itu. Nah, ini jadi menarik ya. Kalau dalam pemerintahan ini sebenarnya bagus ya untuk melihat menggali apa yang sedang dipikirkan oleh masyarakat ya. Jadi pemikirannya apa dan seterusnya. Jadi nah, silahkan nanti dieksplor, karena ini menjadi salah satu tools yang cukup bagus. Meskipun saya bisa bilang masih ada banyak tools yang lain, tetapi so far yang saya bisa pertanggungjawabkan ya dalam konteks penelitian adalah yang ini. Dan ada juga yang punyanya Mas Faisal Fahmi, Drone Emprit, dan lain sebagainya. Itu kan tanda kutip juga sama, sebenarnya mirip-mirip ya kalau kita mau lihat. Tapi ini ada yang sudah bisa untuk Twitter dan juga untuk untuk Instagram. Nah, hasilnya nanti semacam ini sebenarnya yang kita inginkan. Sebentar, saya tunjukkan hasilnya. Nanti apa yang bisa kita perbuat sebentar ya. Agak lambat. Nah, sebenarnya nanti hasil analisis itu kita bisa buat semacam kayak artikel atau mungkin ya bahasa kita karya ilmiah gitu ya. Nah, contohnya semacam ini. Jadi kita bisa melihat dari sisi sebentar. Nah, ini dia. Jadi misalnya nih, waktu masih hot-hotnya isu tentang FPI gitu ya, kita monitor itu di Twitter pembicaraannya seperti apa. Dari hasil tadi yang ditunjukkan oleh engine, itu bisa kita buatkan semacam ini. Jadi gitu, analisisnya. Jadi misalnya ternyata secara Twitter ternyata meningkat tajam begitu, kemudian ada beberapa isu yang menarik, dan ternyata kita bisa lihat dari sisi grafik itu kita bisa screenshot. Kemudian ternyata ini bisa menunjukkan ternyata ketika itu kejadian dan itu menjadi pembicaraan di media massa, maka otomatis pencarian kata mengenai FPI itu cukup dominan ya, bahkan menjadi trending begitu, dan kemudian kita bisa lihat siapa saja yang menjadi pihak-pihak yang mempush kemudian isu itu jadi kencang, kemudian penggunaan kata-kata dulu ada FPI diganti menjadi Front Persatuan Islam dan lain sebagainya, itu juga muncul kata-kata itu, terus apa saja yang didengungkan gitu, jadi semacam itu, dan kemudian
ternyata sentimennya kita bisa lihat semacam ini ya, yang negatif cukup banyak, kemudian yang positif 15%, yang netral 15%. Nah, semacam ini. Dan sebenarnya dengan kita membuat semacam ini sudah bisa digunakan untuk dipublikasikan di artikel-artikel ilmiah. Jadi tools tadi yang kita gunakan, tadi yang kita ini, mungkin saya bagi saja ya, biar lebih enak. Saya suka kalau double layar, terus main semacam ini. Nah, jadi hasil dari jadi analisis semacam ini, nah itu kemudian kita bisa terjemahkan menjadi narasi-narasi yang penting, jadi kayak gitu, yang kemudian bisa menunjukkan suatu analisis atau fenomena tersebut. Nah, pada titik tertentu yang dihasilkan oleh dashboard semacam ini, inilah yang disebut sebagai analisis big data-nya. Tapi yang di kanan ini, yang artikel ini, yang kita bisa mempertajam untuk menghasilkan insight atau value. Nah, kira-kira gitu bayangannya. Nah, silahkan nanti dieksplor. Saya ingin men-challenge rekan-rekan sekalian menggunakan tools ini. Nah, nanti silahkan masing-masing silahkan buat ya aksesnya, karena kebetulan saya diberi fasilitas tadi dengan kupon pendaftaran yang free. Nah, biasanya mereka ada anunya gitu ya. Tapi alhamdulillah diminta untuk mencoba, nggak apa-apa Pak, dicoba untuk mahasiswanya. Nah, ini silahkan nanti dicoba. Saya merekomendasikan untuk pakai yang cek tren dulu, gitu ya. Yang cek tren pakai Twitter saja. Coba teman-teman di bidang ilmunya yang itu bisa dimonitoring gitu ya. Di Twitter, misalnya untuk yang geospasial apa, kemudian untuk kebencanaan itu apa keywordnya. Misalnya sekarang lagi ada bencana-bencana tertentu gitu ya, itu bisa dimonitor misalnya dengan menggunakan tagar-tagar Save Banten atau Save Subang atau apa begitu, itu bisa. Nah, itu bisa digunakan untuk men-trigger sesuatu yang bisa istilahnya itu bisa dianalisis begitu lebih lanjut. Jadi kemudian nanti karena waktunya juga menurut saya cukup panjang buat teman-teman, nanti minggu depan kita lihat itu progresnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman buat hari ini atau nanti malam, dipikirkan dulu, bikin create monitoring, disubmit, tunggu seminggu apa hasilnya. Nah, nanti apakah bisa kemudian sampai menghasilkan bagaimana menghasilkan insight seperti ini gitu ya. Jadi semacam itu. Okay. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oh, berarti setelah kita create itu memang nggak langsung ada isi ya, Pak? Saya kan barusan coba, tapi benar. Masih kosong, Pak. Benar, belum ada. Jadi masih kosong karena masih proses untuk ngambil datanya dulu kan gitu ya. Oh ya, boleh nanya lagi Pak? Satu lagi. Boleh, silakan. Bebas, silakan. Nggak berhubungan langsung dengan big data, tapi pertanyaan ini terpancing karena toba.ai ini tadi, Pak. Nah, jadi saya juga baru tahu ini hari ini dari Bapak ada situs toba.ai ini. Nah, kalau kita di dunia aplikasi mobile kan kita bisa explore ya Pak, aplikasi misalnya di Google Play Store kita bisa cari berdasarkan kategori. Kalau game ada apa aja game yang lagi trending atau yang baru dirilis atau yang ya bisa kita explore gitu Pak. Kalau untuk situs website itu apakah kita juga ada nggak sih Pak tempat untuk kita mengeksplor situs itu kalau di Indonesia ada apa aja sih yang untuk analytics atau untuk apalah tools apa gitu misalnya seperti Play Store gitu Pak. Ya, agak sulit sih Mas karena memang tidak ada fasilitas yang mempul informasi itu ya. Jadi murni memang kita harus benar-benar searching sendiri begitu. Ya, kalau di dunia ini kan di dunia analitik kan banyak juga ya. Salah satunya toba.ai. Kemudian ada juga yang Sonar kalau mungkin pernah dengar, Drone Emprit juga sama. Itu juga banyak juga sih. Analisa.io, tapi mostly kebanyakan itu tools-tools dari luar gitu ya. Jadi kalau tools dari luar biasanya ada kendala di sini. Ketika kita mencari dalam bahasa Indonesia, maka konteksnya jadi hilang, kadang begitu. Nah, jadi nanti mungkin di paruh kedua setelah mid-sem akan dikenalkan apa itu natural language processing. Nah, itu konteks bahasa Indonesia itu sangat penting. Nanti Bu Yunitasari yang ahlinya itu. Jadi semacam itu. Berarti memang belum ada untuk belum. Setahu saya belum ada. Ya, baik, terima kasih Pak Mardan. Benar. Nanti satu-satu ya, coba ya bikin ya minggu depan saya pengen berhasil apa tidak gitu. Karena untuk nanti menunjukkan begini. Kadang untuk berhasil atau tidak menghasilkan analisis itu pemilihan diksi kata pun mempengaruhi gitu.
Jadi nggak bisa apa ya sembarangan gitu ya. Jadi kita harus paham benar kayak istilahnya itu nembak itu dengan dengan peluru yang tepat gitu untuk mendapatkan sasaran yang tepat. Jadi semacam itu. Jadi kayak tadi misalnya isu tentang Kaisang, Felicia, Tisu itu kan memang benar-benar objeknya lagi hit gitu ya. Jadi pasti datanya cepat dapat gitu ya. Jadi ini seperti kita masang kail yang pas sehingga nanti ikan yang dapat juga banyak begitu. Nah, ini chess itu ya, yang apa? Dewa Kipas lawan apa itu? Maestro dunia di chess.com itu yang heboh banget itu. Nah, itu juga sama kayak gitu. Terus kemudian ya macam-macam. Jadi bisa macam-macam ya, SMK macam-macam gitu ya. Dulu saya sempat membandingkan, saya pernah punya publikasi membandingkan antar kepala daerah. Saya jadi cari engagement-nya membandingkan antara 5 atau 6 gubernur lah di Jawa, dari Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar, Pak Sultan, Pak Ibu Khofifah gitu ya. Kemudian dibandingkan bagaimana interaksi di media sosial, itu ternyata bisa digarap menjadi tesis untuk teman-teman di psikologi. Jadi yang bagaimana melihat tren behavior kepala daerah dalam memanfaatkan media sosial untuk interaksi layanan publiknya, misalnya semacam itu. Itu bisa juga sangat bisa dilakukan. Jadi semacam itu. Dulu waktu ya, silakan. Ada yang lupa saya tanyakan tadi Pak. Kalau misal kita menggunakan keywordnya dengan 2 kata, itu dia akan memonitor betul-betul yang persis 2 kata itu tersusun, atau yang kalimat yang mengandung 2 kata itu terpisah? Ya, jadi konteks ya. Sekali lagi yang dicari konteks. Jadi ketika kita pakai 2 kata seperti ini, Felicia, Tisu ini, ya otomatis 2 kata itu yang melekat. Jadi semacam itu. Jadi nanti kalau cuma dia Felicia atau Tisu tok, dia nggak akan masuk begitu. Jadi harus precise, tergantung kita. Strateginya mau pakai 2 kail atau 1 kail. Semacam itu. Gitu. Mau tanya Pak, Silakan. kira-kira hasil analitiknya nanti ini berapa lama ya Pak keluarnya? Hasil analitiknya. Tergantung. Ya. Sebenarnya harus ini nggak pasti juga. Kadang kalau saya lihat itu tidak pasti karena begini, tergantung sekali lagi dengan isu yang kita cari. Kalau isunya itu memang lagi banyak dibicarakan di percakapan Twitter, maka otomatis dia akan apa istilahnya, akan mudah didapatkan gitu ya. Tapi ketika itu isu-isu lampau yang sudah jarang sekali kita dengar, yang terjadi adalah ya tidak bisa tidak mudah. Dia mesinnya harus mengcrawlernya harus lebih dalam begitu ya istilahnya gitu. Nah, jadi memang butuh waktu. Akhirnya efeknya dia trade-off-nya waktu yang digunakan untuk mendapatkan data yang cukup itu jadi lebih lama. Jadi semacam itu. Nggak apa-apa, nanti kita coba minggu depan, kan masing-masing kan sudah punya user dan password, nanti jangan lupa disimpan. Minggu depan nggak usah bikin presentasi, tapi cukup login, nanti mungkin random saja ya, random siapa, coba lihat, kemudian bisa memaknai apa tidak, gitu ya, bisa memaknai apa tidak. Nah, kalau pengen melihat bagaimana cara menyajikannya, kemudian cara pembahasannya, ini ada contoh ya, nanti bisa akses juga di halaman depan sebelum login, itu ada artikel. Jadi, nah artikel ini yang kita coba untuk memberikan contoh bagaimana kita melakukan data insight namanya. Jadi dari data yang tadi, hasil-hasil semacam ini ya, semacam hasil monitoringnya ini, itu kemudian diubah menjadi narasi yang memudahkan orang mengerti apa itu maknanya. Nah, jadi kayak gitu. Itu namanya insight. Jadi gitu. Nah, ini kan seperti kayak kita ya, kita punya data kayak gini, ini nanti tinggal di screen capture atau bagaimana, di copy ke bawah, ke kita, bikin paper gitu kan, bikin jurnal gitu kan. Jadi semacam itu sebenarnya. Bahasanya bahasa ilmiah. Ini kebetulan karena artikel, jadi bahasanya agak lebih netral lah ya, bukan ilmiah banget, tapi lebih langsung ke pembahasan. Tapi kalau kita bisa buat menjadi bahasa-bahasa yang sifatnya lebih, itu apa istilahnya, lebih ilmiah kalau saya. Nah, saya juga lagi ongoing bikin paper tentang ini, jadi menarik sekali sebenarnya. Karena kalau kita kesulitan, sebenarnya kita bisa lihat ini apa maknanya. Nah, jadi apa tuh maknanya sentiment analysis ya? This is show the rate growth of each sentiment category for your keyword in last 7 days, misalnya kayak gitu ya. Depending on your need, you want to keep your preferred sentiment category to be on the increasing seat, misalnya. Kemudian ini juga sama. Terus kemudian kalau ini apa ya ini, kok ada huruf-huruf besar begini. Nah, itu ada keterangannya. Favorite word shows other words which are mentioned the most in conjunction with your keyword. Misalnya kayak gitu.
Jadi kita bisa mempelajari dari info-info ini. Jadi ada informasi maknanya apa, jadi semacam itu. Nah, jadi ini kayak tadi metadata-nya itu ini gitu ya dulu. Jadi semacam ini. Oke. Sudah berhasil login semua apa belum? Pak. Silakan siapa nih Pak Dian. Satu lagi Pak. Boleh. Kita fokusnya di Dicek tren aja, ya, cek tren aja dulu. Di Twitter aja dulu. Tapi nanti di Twitter aja, dan tolong difokuskan di hal yang sifatnya itu sesuai dengan interestnya bidang ilmunya gitu kira-kira. Jadi biar agak lebih ya. Tapi jangan kayak infotainment gitu terus kemudian yang terkait isu-isu agak dicari-cari gitu nanti nggak relevan gitu. Jadi semacam itu. Oke. Yang ilmiah lah istilahnya gitu. Oke, Pak Dian silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak sebelumnya. Ini ternyata ada limitnya ya Pak ya? Apanya? Limitnya. Ya, Limit monitornya. Oke, silakan Pak Dian. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya baru explore yang toba.ai, kemudian kalau yang dicek brand ini sepertinya arahnya itu kalau kita buka bisnis, kemudian kita bikin akun di Instagram gitu ya. Itu Pak. Benar. Ya? Benar. Nah, jadi untuk kayak organization engagement. Jadi misalnya Bapak berada di kantor misalnya BPKP mana, kan biasanya punya akun tuh untuk sosialisasi something. Nah, untuk memonitor itu bisa pakai ini, Pak. Gitu. Tapi syaratnya memang akunnya harus akun bisnis ya. Tinggal dipindah saja sih jenis akunnya. Oh, gitu. Tapi kalau kita mau lihat aktivitas di akun lain nggak bisa Pak ya? Bisa. Harus aktivitas di akun kita sendiri. Bisa. Kita tambahkan kompetitor, Pak. Oh, jadi model kompetitor Pak. Jadi gitu. Jadi kita harus ada tautannya dulu, ya kan? Nah, ya harus fair dong Pak. Kalau ngepoin orang ya kepoin diri sendiri dulu lah, gitu ya. Jadi ya gitu kan. Masalahnya dikepoin kan beda Pak. Jadi di kompetitor Pak. Jadi nanti di kompetitor tinggal ditambahkan akun yang akan dimonitor gitu. Nah ini dia. Nih. Jadi bisa ditambah kompetitor nih Pak. Jadi kalau kita mau tambah kompetitor, nah nanti tinggal masukkan itu pakai add. Nah, misalnya gitu ya. Apa? Dan ini bisa banyak nih. Bisa banyak. Jadi bisa di-compare misalnya add si A, si B, si C atau organisasi A, organisasi B, organisasi C gitu ya. Ini saya lagi ongoing juga lagi melihat activity engagement pemerintah daerah gitu ya yang terkait dengan penanganan COVID gitu ya. Apakah memanfaatkan sosial media untuk benar-benar edukasi dan awareness terhadap penyebaran COVID di daerahnya masing-masing. Seberapa sering. Nanti dilihat dari berapa banyak postingannya, apa jenis postingannya dan seterusnya. Kira-kira begitu. Izin tanya lagi Pak. Silakan. Untuk yang cek tren Pak, yang saya mau tanya, ketika kita mensubmit satu monitoring satu keyword gitu, itu yang dia jaring itu yang keyword yang dia pakai sekarang sampai misalnya 1 minggu lagi, atau keyword yang sebelumnya juga dia jaring, cuman memang butuh waktu gitu untuk tampilkan di sini. Yang kedua Pak, jadi dia akan mencari kalau tidak salah itu untuk awal ya, itu sekitar 30 hari ke belakang. Nah, jadi keyword-keyword yang relevan dengan yang kita cari gitu. Jadi kalau kita mau ambil data time-nya mulai dari bulan sekian sampai bulan sekian atau tahun sekian sampai tahun sekian gitu. Oh, kalau kita semacam itu tidak bisa, Pak. Jadi memang harus bisa difilter gitu nggak, Pak? Nggak bisa. Tapi memang harus sesuai dengan waktu kita mengaktifasi saat ini. Jadi semacam itu. Jadi yang lampau itu lampau dari tanggal ini ke mundur 30 hari ke belakang. Jadi kayak gitu. Iya, Pak. Kemudian ini Pak tadi yang dibilang saya coba tambah satu lagi, keywordnya nggak mau, dia kayaknya dibatasin cuma 1 kali Pak ya. Iya, nanti ya, keyword. Saya bantu negosiasi sama yang bikin, biar ditambah. Oke.
Kalau misalnya Terima kasih, kesulitan daftar pakai akun lain juga boleh, pakai kupon yang sama enggak masalah. Kadang kan saya gitu juga. Wah, ini terbatas nih. Saya Oh iya, pakai bisa. pakai email lain terus kemudian saya daftar gitu. Jadi kayak ada 2 akun untuk monitor beberapa monitoring gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu juga nggak masalah sih. Oke, baik. Oke, nah kira-kira itu salah satu. Meskipun saya ini hanya anu aja ya, yang kita bisa lihat ini, ya ini contohnya 1 bulan terakhir atau itu tergantung bulannya ya, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat prosesnya seperti apa. Nah kemudian ya ini hanya contoh saja. Nanti tapi silahkan dieksplor. Siapa tahu cocok dan sesuai dengan kebutuhan untuk sebenarnya untuk contoh juga bagaimana mengenalkan big data analitik itu sebenarnya sangat simpel kalau kita menggunakan tools yang cukup powerful semacam ini. Nah, kemudian saya berharap nanti ini saya minta masing-masing membuat 1 akun atau lebih boleh seperti Pak Dian tadi, kalau memang ada motivasi untuk membandingkan beberapa monitoring, sehingga 1 orang minimal 1 monitoring, kemudian nanti minggu depan, tolong setiap hari atau berapa hari sekali dicek, gitu perkembangannya seperti apa, sudah nambah apa belum, begitu. Sehingga nanti pas di minggu depan, bisa saling di-share, Pak, saya kemarin bikin kayak gini, hasilnya semacam ini. Nah, nanti saya ingin mengecek, mungkin nggak kita kemudian membuat menjadi sebuah insight value semacam ini ya, jadi semacam narasi-narasi yang kemudian menyampaikan bahwa ini ada sesuatu yang menarik di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas yang kemarin, yang tentang data, nanti saya minta untuk saya akan kirimkan melalui Elok, itu tautan ke Google Drive. Jadi nanti saya akan buka akses, nanti silakan di-upload ya. Kemudian tapi saya minta nguploadnya masing-masing orang dikasih nama folder nama orangnya. Jadi misalnya nama saya Pak Krisantus ya, Krisantus gitu. Terus nanti folder, kemudian di dalam foldernya itu masukkan dataset yang sudah terkumpul kemarin. Jadi gitu. Saya akan siapkan minggu depan bagaimana kita bersama-sama belajar memasukkan dataset itu menjadi masuk ke dalam open data platform, gitu ya. Jadi kita nanti bisa merasakan bagaimana mekanisme dan manajemennya, kira-kira begitu. Baik, ada pertanyaan, nanti detailnya saya akan taruh di Elok ya. Termasuk nanti yang terkait dengan Toba, nanti saya akan bikin instruksi agar membantu teman-teman untuk lebih eksploratif di Elok nanti. Gitu. Satu lagi Pak, kan Boleh? minggu lalu ada tugas yang identifikasi problem masalah. Nah, ya problem dan masalah. Di-upload di submission ya kemarin. Benar. Masih hari ini di-upload di Drive ya. Ya, yang hari ini dimasukkan di Drive, tapi yang kemarin di Elok ya. Benar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Karena mungkin kalau yang dataset ini mungkin filenya besar-besar ya, jadi kalau di Elok takutnya nggak muat nanti. Jadi kayak gitu. Karena beberapa kali Elok ada masalah kemarin, jadi saya agak worry. Oke. Ya, kira-kira gitu. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Pak, saya izin tanya Pak. Ini silakan. kupon pendaftaran itu nggak bisa dipakai Pak ya? Masuk Pak. Bisa Pak, dicoba lagi Pak. Udah dicoba berkali-kali, dia tulisannya kupon ini tidak tersedia gitu. Kode pengaturan huruf besar dan kecil gitu Pak. Udah besar semua Pak, dicoba. Udah coba semua, besar semua, nggak ada spasi semua. Tetap nggak bisa. Oke. Tadi ada pesan kalau ada masalah akan dibantu. Mungkin nanti bisa di bypass. Sebentar ya, saya kasih mana tadi ya. Nah, karena mereka baik banget itu sampai mau support, jadi gitu. Jadi kalau ini bisa nanti sampai dipakai untuk bisa bikin jurnal atau paper sangat bagus. Bentar, saya kasih nomornya sebentar. Jadi kalau nanti ada masalah, karena saya juga tidak begitu menguasai troubleshooting-nya, tapi hanya pengguna saya juga. Tapi waktu membangunnya itu sering konsultasi dengan saya, jadi saya tadi tahu alurnya dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah ini silahkan nanti kontak sini ya, kalau ada trouble. Ini namanya, kalau tidak salah Mas Indra, tadi Mas Indra, di atas nama Mas Indra. Nah gitu. Jadi kalau diperlukan saja, jadi gitu. Nanti mungkin bisa dapat register baru atau nanti di bypass agar kemudian bisa langsung akses. Jadi tadi begitu. Ya.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, mungkin itu kita udah 2 jam tidak terasa. Terima kasih sekali. Semoga nanti ini bisa memberikan sedikit pengetahuan ya dan juga apa yang bisa kita kerjakan sebenarnya dengan tadi open data platform dan menggunakan tools semacam ini. Mungkin nanti setiap pertemuan saya akan sisipkan tools lain gitu sehingga biar makin banyak pilihannya sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, untuk hari ini tidak ada tugas khusus, tapi yang penting tadi masuk ke sistem, kemudian dicoba, nanti ditunggu sampai minggu depan, nanti minggu depan kita lihat satu-satu bagaimana hasilnya, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dani. Selamat sore.